Apa benar hadis yang berbunyi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya membunuh semut, baik disengaja maupun tidak disengaja, berdosakah? Lalu bagaimana jika semut itu menggigit tubuh kita? Lalu kita tepuk mati, salahkah kita? Dulu ketika kecil saya suka bermain membunuh semut dengan kaca pembesar atau membunuh semut yang ada di buah rambutan yang merumuni makanan, menyiram minyak kawanan semut yang ada di lantai rumah. Apakah nanti di akhirat saya akan dibalas? Lalu bagaimana jika ada orang yang hobinya memelihara burung dalam sangkar? Bukankah sama saja membunuh habitatnya? Baik, ini memang yang tadi tidak disinggung oleh Imam Az-Zahabi tentang masalah membunuh hewan atau membunuh tumbuh-tumbuhan. Ulama menyendirikan babnya, dan itu umumnya dibahas dalam bab jihad, di mana Nabi SAW mengutus pasukan selalu mengingatkan agar jangan membunuh hewan-hewan dan jangan merusak tanaman. Jadi di sini masuk dalam masalah merusak tanaman atau membunuhnya. Tentu ada beberapa hadis juga yang menjelaskan ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh. Seperti kasus hewan-hewan yang boleh dibunuh, kalajengking yang disebutkan dalam hadis, anjing yang semua tubuhnya berwarna hitam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mendapatkan anjing yang semuanya hitam, maka itu adalah jelmaan dari syaitan. Bunuhlah, semua hitam ya, nggak ada sedikit pun bulu warna lainnya. Itu sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Contoh, kalajengking boleh dibunuh, hewan-hewan yang berbahaya, yang mengganggu manusia. Masuk dalamnya adalah nyamuk, ya. Semut di sini kalau sampai mengganggu manusia, ya, yang mengganggu saja. Tapi kalau tidak mengganggu nggak boleh. Kalau tidak mengganggu nggak boleh. Dan kita harus tahu ada hadis Nabi SAW lain di riwayat Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Jadi kalau justru ada semut di rumah, disapu, dikeluarin dengan niat ini juga makhluknya Allah, ya sudah saya keluarin, itu dapat pahala. Dibandingkan kita membunuh tanpa alasan. Ada sebuah riwayat Bukhari juga menjelaskan, seorang Nabi Allah, tapi dalam hadis ini tidak disebutkan siapa nama Nabi itu. Allah murka padanya gara-gara dia pernah tidur di bawah sebuah pohon, kemudian digigit oleh semut. Lalu kemudian dia marah, semut itu dibunuh, lalu kemudian dia perintahkan pengikutnya untuk membakar seluruh sarang semut di bawah. Di bawah pohon itu banyak ada sarang semut, dibakar semuanya. Maka Allah SWT mengutus Jibril kepadanya sambil berkata, apakah gara-gara semut satu kamu membunuh semut yang lainnya? Artinya yang mengganggu saja, yang tidak mengganggu gak usah. Gitu kan? Jadi ini jenis hewan yang memang boleh dibunuh dan memang dia berbahaya. Ada jenis hewan yang boleh dibunuh tanpa berbahaya. Seperti kita tahu hewan-hewan yang dimakan, ayam, kan disembelih, kambing, nanti Idul Adha ini, unta, gitu kan? Kuda, mungkin ada orang menyembelih kelinci, itu semua boleh, halal. Jadi ini hewan-hewan yang boleh dibunuh. Tapi hewan-hewan yang umumnya tidak ada sebab, tidak ada sesuatu yang berbahaya dari mereka, nggak boleh. Yang diambil daripada hadis jihad tadi, sama dengan tanaman-tanaman. Ada tanaman yang boleh, seperti misalnya sayur-sayuran yang dicabut sama akarnya, ubi misalnya, gitu kan? Semua harus dicabut. Yang otomatis mati, kan? Maka itu tidak ada masalah kena dikonsumsi, gitu kan? Tapi ada tumbuh-tumbuhan yang kalau tidak ada sebab, tidak dapat terus tiba-tiba dibakar. Nah itu tidak boleh. Membakar itu berarti sama dengan membakar. Jadi membakar tumbuh-tumbuhan sama dengan membakar hewan, sama dengan membakar makhluk Allah yang lain, ini tidak dibolehkan. Jadi di sini dipilah ya. Kalau yang mengganggu Anda silakan, gitu kan, itu masih boleh. Bahkan ya sapi yang mengamuk kemudian ditembak atau ini karena berbahaya bagi orang itu tidak ada masalah karena berbahaya bagi manusia. Kalau enggak maka enggak boleh. Kalau masalah orang memelihara hewan, ini ada bab lagi sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memelihara kucing, ya, memelihara kucing, dan itu Nabi SAW tidak larang. Abu Hurairah nama lainnya Abdurrahman ibn Sakhr, tapi dikenal dengan Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing, karena orangnya suka banyak pelihara kucing. Nah di sini Nabi SAW membiarkan, tidak ada masalah, karena dia merawat hewan-hewan itu, dia merawat. Sebagian ulama mengatakan ini khusus kucing, sebagian yang lain mengatakan masuk di antara semua hewan
yang dibolehkan kalau mereka merawatnya. Ada yang mengatakan juga di sini masuk burung. Tapi saya sarankan, saran saya, hanya yang ada dalilnya saja. Kalau kucing ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya maka jangan. Termasuk burung tidak pernah ada disebutkan sahabat memeliharanya. Maka lebih baik dilepaskan saja. Kalau itu hobi saya Ustaz, ya harus dialihkan hobinya. Karena rasa dan perasaan seorang muslim harus tunduk pada hukum Allah. Nggak boleh semua diikutin. Kalau kita mau ikutin semuanya, maka semua dosa kita akan lakukan. Gitu kan? Jadi harus ditundukkan. Apa benar hadis yang berbunyi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi? Ini dari mana hadisnya? Hah? Ini hadis maudhu, dusta. Nggak pernah ada. Sudah kalau mau berhubungan, berhubungan aja, nggak usah bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya nih? Kalau mau bunuh Yahudi yang benar, datang ke Palestina. Nah itu baru benar. Bagaimana bunuh diri karena cinta? Apakah arwahnya akan gentayangan tergantung di antara langit dan bumi karena belum ajalnya jadi langit tidak mau menerima bumi pun enggan? Apakah orang yang bunuh diri di dunia maka takdirnya yang ditulis di Lauhul Mahfuz dia akan bunuh diri? Ini bunuh diri itu tidak boleh, haram dalam agama. Dan ada babnya sendiri, nanti kita bahas, jangan terburu-buru. Apapun alasannya nggak boleh bunuh diri. Tidak ada, kalau bunuh diri, kalau tadi membunuh masih ada celah-celahnya. Tapi kalau bunuh diri nggak boleh, sama sekali, mutlak. Nggak boleh. Itu dosa besar. Alasannya apapun. Apalagi kalau kena cinta. Apa cinta? Mau bunuh diri gara-gara cinta. Saya gila kalau tidak nikah sama orang itu. Akhirnya bunuh diri. Kenapa? Gila bener nanti. Memang cuma dia laki-laki. Memang cuma dia perempuan. Banyak. Gitu kan? Banyak. Dan bukan cuma 1-2 suku. Ada ratusan suku di muka bumi ini. Ardunya buminya Allah luas. Kenapa harus bunuh diri gara-gara cinta? Ini karena tidak ada punya iman ini. Imannya nggak ada. Ada memang hadis yang berbunyi, ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi kalau utangnya masih belum dilunasi. Itu memang benar. Tapi itu kalau utang, bukan masalah dia bunuh diri. Kalau bunuh diri ya sudah tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan karena dia melakukan dosa besar, gitu kan? Dan tidak ada namanya ruh gentayangan. Sudah kita jelaskan masalah ini. Nggak ada ruh gentayangan, nggak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar. Nggak ada ceritanya tangan tarik-tarik orang dari kloset, itu tuh dusta semua, nggak ada. Itu cuma sinetron film tuh, yang dibuat-buat. Jadi itu semua tidak benar, tidak ada dalam Islam. Orang kalau masuk kuburan, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, nggak ada yang lain. Nggak mungkin terjadi dia gentayangan ganggu orang lain. Jadi itu tidak mungkin ya, itu tidak terjadi. Kalau masalah takdirnya, ya memang dicatat di Lauhul Mahfuz, tapi itu takdir ikhtiar ya. Proses seseorang mati itu ikhtiar dia. Kasus ajalnya datang di mana, dicabut ruh oleh malaikat itu takdir mutlak. Saya sudah pernah jelaskan. Jadi takdir ada 2 macam, ada yang mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Seperti kita mati di mana, ya itu, kapan itu sudah mutlak. Allah yang tentukan. Mau di lautan kah, mau di rumah kah, mau lagi tidur kah, mau lagi makan kah, mau lagi jalan, pokoknya tiba ajal mati. Tapi prosesnya yang membawa orang pada kematian itu ikhtiar. Seperti orang ikut berperang untuk mati syahid. Jadi tadi orang tahu nih listrik kalau berbahaya dipegang sama dia, akhirnya dia mati. Ya. Mengunjuk kekuatan, akhirnya mati. Nah ini berarti dia bunuh diri. Proses ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia prosesnya baik, dia kena mati syahid, membela kehormatan, maka kebetulan ajalnya datang, itu berarti dia ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau proses ini dia buat keburukan, ya buruk. Lauhul Mahfuz tercatat, dia milih bunuh diri misalnya, itu dosa besar. Maka berarti dia berdosa di sini. Ya. Jika dalam perjalanan safar ketika mengendarai mobil tiba-tiba terjadi kecelakaan karena kecepatan tinggi kemudian menyebabkan adanya beberapa penumpang yang meninggal dan luka-luka, apakah sopir tersebut berdosa karena ada korban? Jika diusut di peradilan biasanya si sopir akan dihukum beberapa tahun penjara. Jika sudah dihukum apakah dosanya sudah diampuni? Tentu dilihat di sini. Dia cepat itu memang cepat yang normal, biasa, nggak ada masalah, terus terjadi kecelakaan, ban tiba-tiba meledak, ya, rusak, dan seterusnya itu lain, itu nggak ada dosa. Tapi kalau dia maksudkan, memang dia maksudkan, dia sengaja melakukan, kan dia tahu niatnya. Kalau dia niatnya maksudkan berarti dia menjadi penyebab dosa di sini. Ada yang mati, ada yang luka, ya dia berdosa, pastinya begitu, pastinya begitu.
Kalau ada orang sudah dihukum di dunia karena perbuatannya, tetap kita kembali kepada hukum syar'i. Hukum syar'i menjelaskan kepada kita ada dua jenis dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah saja, zina, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji. Antara dia dengan Allah. Dia taubat sama Allah, Allah terima, sudah selesai. Tapi ada dosa yang berhubungan dengan haknya manusia. Ini harus taubat kepada Allah dan mengembalikan haknya si manusia tadi. Seperti misalnya mencuri, menggunjing. Curi itu selain taubat kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dicuri barangnya. Mengembalikan barang itu. Nanti ada bab dosa besar mencuri. Itu akan kita panjang lebar bahas insya Allah. Maka di sini dia harus lihat. Kalau dia memang sengaja ugal-ugalan bawa mobil, balap-balapan, akhirnya dia lihat ada orang yang saingin di sebelahnya, kemudian dia ikut-ikutan balap, padahal dia menumpang, banyak penumpang yang sana. Dia terus kecelakaannya, dia berdosa. Ada yang terbunuh, ya dia penyebabnya. Sama kasus tadi, sudah kita berikan contoh-contohnya. Itu berarti dia dapat dosa di situ. Masalah dia dihukum di sini, dia dihukum penjara, apakah sudah lepas hukumnya di akhirat? Tentu tidak. Secara akhirat tidak lepas, karena untuk melepaskan diri di akhirat, dia harus minta maaf sama keluarga-keluarga orang yang terbunuh ini. Di antaranya dalam Islam, dia harus bayar denda. Dia itu tergantung yang disepakati oleh peradilan Islam yang ada di sekitar tempat atau tempat dia tinggal. Bagaimana hukum KB dalam Islam? Baik spiral, suntik maupun pil. Apakah itu termasuk membunuh keturunan? Tentu saja tidak. Membunuh ini membunuh. Jadi sudah tadi saya bilang kalau sudah 4 bulan ada ruhnya, lalu sengaja digugurin. Nah itu membunuh. Kalau menggunakan spiral, menggunakan alat KB sebelum terjadi kehamilan, itu tidak ada masalah. Dalam banyak hadis, diantaranya hadis Bukhari, bahwasanya para sahabat mengatakan kami dulu berazal. Azal itu menumpahkan sperma di luar kemaluan istri karena tidak mau hamil. Sementara Al-Quran, ayat Al-Quran turun dan kami tidak dilarang. Jadi dibolehkan berazal itu. Dan azal ini ulama tarik sampai sekarang dengan menggunakan alat-alat ya KB ini, dan kalau memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang haram. Jadi nggak ada masalah. Ini di zaman Nabi SAW ada. Jadi yang membunuh memang sudah ada fisiknya lalu dibunuh. Nah, itu yang dimaksud. Dalam Islam menikahlah karena agama, kecantikan, harta dan keturunan. Jika akan menikah, apakah sebaiknya dilakukan cek pemeriksaan medis kedua pasangan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit seperti kista atau miom, perbedaan resus darah plus dan minus atau positif negatif yang dapat mempengaruhi mendapatkan keturunan, atau lillahi ta'ala. Karena ada saudara anak yang menikah, ternyata setiap punya anak sudah 3 kali berturut-turut, umurnya tidak lebih dari 5 tahun lalu meninggal. Setelah diteliti ternyata adanya resus dan tidak bisa disatukan dari pasangan tersebut. Ada juga yang ternyata di rahim istri ada kista dan miom. Ada juga karena pergerakan sperma suami yang lambat dan faktor-faktor genetik. Bagaimana menyikapi hal ini? Sebenarnya bukan harus ya, boleh saja. Kalau dalam hadis sebenarnya bukan menikahi karena agama, karena kecantikan, harta dan keturunan, tapi itu opsi pilihan. Ada yang opsi pilihan seperti misalnya kecantikan dan harta ini opsi pilihan. Tapi kalau agama dengan keturunan ini memang perintah. Memang harus dibedain. Seperti sabda Nabi SAW, kalau datang kepada kalian, kepada wanita dan walinya, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Berarti di sini tidak ada opsi nih, penekanan harus dipilih, Kalau datang yang soleh diterima lamarannya. Laki-laki juga begitu, perempuan dinikahi karena kecantikan, karena keturunan, ya, karena harta dan karena agama, tapi dahulukan agama. Ada perintah penekanan masalah agama, tidak ada opsi di sini. Ya, tapi yang 3 tadi, keturunan, agama, keturunan, harta dan juga kecantikan, fisik ini adalah pilihan. Ya, ada opsi-opsi di situ. Tapi kalau agama nggak ada opsi, jadi kita bedain di sini ya. Termasuk masalah keturunan sebenarnya betul, itu bukan opsi ya, tapi dia memang satu hal yang memang harus diperhatikan. Kalau sekarang sudah ada teknologi canggih bisa periksa, sangat bagus. Ya, sangat bagus, tapi itu bukan suatu hal yang harus diharuskan ya. Kalau dalam Islam sudah diajarin caranya untuk mengetahui orang ini subur atau tidak, itu kan sudah dilihat dari keturunan orang tuanya, dari jalur orang tuanya. Saya sudah pernah sampaikan, salah satu metode untuk ta'aruf dalam Islam, 3 hal: melihat fisiknya yang menarik buat kita, yang dibolehkan wajah dan telapak tangan. Kemudian kita melihat untuk mengetahui nanti gen kita ke bawah keturunan, baik itu secara fisik, subur atau tidak, atau secara karakter, kita cukup melihat keluarga ayahnya.
keluarga ayah laki-laki dan keluarga ayah perempuan ini dilihat. Kalau umumnya mereka subur, punya keturunan banyak, gitu kan? Secara fisik kita lihat mungkin orangnya kita ingin keturunan kita nanti tinggi besar atau berkulit putih misalnya. Itu semua dari gen ayah, jalur ayah. Jalur ayah si perempuan dan jalur ayah si laki-laki. Kalau karakter jalur ibunya, ya, jalur ibu si istri dan jalur ibu si suami. Itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Tapi kalau ada orang mau mengadakan penelitian atau pengetesan secara medis itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Gitu kan, itu insya Allah tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam masalah itu ya. Tapi tidak dikatakan salah kalau orang tidak melakukannya, karena ini sudah diajarkan. Dan yang ketiga, kita melihat setelah mengenal keluarganya, kita melihat lingkungannya, di mana dia bekerja. Jadi kalau mau menikah tinggal tanya, kamu kalau weekend kemana saja? Oh saya kalau weekend biasanya di karaoke ini, biasa di diskotik ini, biasa saya minum bir di sini dan seterusnya, ya sudah tahu lah, itu kan. Nah, jadi sudah bisa diambil. Tapi kalau saya kalau weekend ke taklimnya Ustadz Khalid di Blok M, nah misalnya kan lain. Bagaimana hukumnya orang dalam keadaan terdesak, misal dalam keadaan perang dan akan dirampok atau diperkosa? Haruskah dia melawan sampai terbunuh atau dibolehkan dia membunuh penjahat itu? Bagaimana jika ada kemampuan untuk melawan? Haruskah bunuh diri untuk menjaga kehormatan? Apakah hal ini dibolehkan atau harus pasrah saja? Tentu tidak boleh menyerah, ya kan? Melawanlah, melawan semaksimal mungkin. Dan kalau anda terbunuh, anda mati syahid, ya kan? Jadi opsinya adalah kalau memang akan diganggu, akan diperkosa kalau perempuan, dan dia melawan maksimal, jangan pasrah, nggak boleh. Kalau ajal anda datang, anda akan mati kok pada saat itu. Dan kalau mati dalam keadaan syahid itu luar biasa. Jangan terpengaruh dengan melihat fisik orang yang mati ya. Seperti kasus orang yang kemarin di Masjid Haram kena mati. Itu matinya hari Jumat, lagi sujud, lagi haji, luar biasa itu. Artinya gini, saya sampaikan ke jamaah pengajian saya, ada yang sampai nyorotin Saudi buruk dan segala, kok bisa? Itu takdirnya Allah, gimana caranya kita mau salah-salahin? Biar juga dia lagi di Indonesia tuh, tetap mati pada saat itu, kalau datang ajalnya. Malah luar biasa matinya di Masjid Haram. Dan saya dengar sendiri cuplikan dari para pengawas di Masjid Haram mengatakan, ini yang rubuh nih, yang rubuh, itu sesuatu yang secara hitung-hitungan matematika nggak mungkin jatuh, nggak mungkin rubuh dah. Ini secara hitung-hitungan sudah nggak mungkin, ini tercanggih menggunakan alat canggih di dunia, bahan-bahannya luar biasa, sudah sangat luar biasa. Kok bisa gitu? Sampai ada yang mengatakan bukan mustahil dari salah satu orang yang mati itu, mungkin berdoa minta mati syahid di haram tuh. Sampai Allah datangin petir, kan waktu itu petir ya, datang petir hujan, akhirnya rubuh tuh bangunan. Yang tidak mungkin rubuh kalau syahid dengan mati-mati, nggak mungkin. Kayak antum lagi berdiri gini, tiang ini tembok sudah dipasang semen, sudah dipasang besi, sudah bagus, tiba-tiba rubuh tanpa sebab. Terus mengenai orang-orang tertentu gitu kan. Emang itu subhanallah kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya bagi orang yang aborsi? Sekalipun dalam usia dini 1, 2, 3 bulan sebelum ditiupkan ruh dalam janin. Jika dengan alasan medis bagaimana, dan jika dengan alasan malu karena hubungan di luar nikah termasuk dosa besar kah? Kan sudah pernah saya bilang. Tadi saya sudah bilang kalau dia di bawah 4 bulan belum ada ruhnya, ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dia memang berbahaya bagi si perempuan itu, kalau dia hamil dan seterusnya, maka itu tidak ada masalah karena dianggap belum ada ruhnya, gitu kan. Saya tidak tahu di sini pendapat ulama tentang masalah kalau ada orang yang hamil di luar nikah, boleh atau tidak digugurkan itu di bawah 4 bulan, saya tidak tahu. Tapi umumnya pendapat ulama di bawah 4 bulan masih ada, umumnya mereka membolehkan, karena dianggap belum ada ruhnya, kalau ada masalah. Apa benar Umar bin Khattab dulu pernah membunuh anaknya hidup-hidup? Ini lebih banyak ulama mendhaifkan, melemahkan riwayatnya. Gitu. Mendhaifkan riwayatnya. Kalaupun ada yang berpegang pada riwayat ini, itu zaman dulu, zaman jahiliyah. Umar bin Khattab belum jadi muslim. Bahkan Umar mengatakan dalam hadis Bukhari, dulu sebelum saya mengenal Islam, saya pemabuk keras. Mabuk. Salah satu opsi, salah satu riwayat yang menyebutkan Umar bin Khattab masuk Islam, dia bilang, waktu saya keluar, saya setiap pagi sampai malam mabuk, minum terus khamr. Waktu saya keluar mau cari khamr, saya melihat Rasulullah SAW lagi duduk dekat Ka'bah. Maka saya pun menyelip-nyelip di antara kain kiswanya Ka'bah sampai mendekati Nabi dan mendengarkan apa yang dia baca. Lalu kemudian Nabi menegur saya dan saya pun syahadat. Salah satu kisahnya. Nah, ada opsi yang, ada cerita-cerita yang lain mengatakan Umar masuk dengan cara yang lain, dengan cara adiknya Fatimah yang baca Quran. Tapi seperti itulah gambarannya gitu kan. Jadi itu apapun yang terjadi, kalaupun dibenarkan, itu adalah sebelum Islam, lain. Sebelum Islam nggak dihitung. Jika di zaman jahiliyah dulu kayak di zaman Fir'aun,
Jika keluar bayi laki-laki maka dibunuh. Namun di zaman modern seperti saat ini, bayi baru masih di kandungan sudah dibunuh, digugurkan. Orang lebih kejam zaman sekarang ya Ustaz. Ini nggak tahu, Allahu a'lam. Tergantung dia kejamnya seperti apa. Ini kapan sempatnya nih ngetik seperti ini, Masya Allah. Rapi benar nih. Baru bahas apa sudah disiapin. Bab membunuh. Bagaimana dengan hal pembunuhan karakter? Berdosakah? Seperti kasus artis dihujat dan sedang diheboh. Cuma karena mengatakan ini fitnah. Ini masalah fitnah saja. Fitnah lain lagi ya. Itu dosa sendiri. Nanti akan ada dosanya, ada bahasannya. Jadi tidak dikatakan ini istilah pembunuhan karakter itu kan cuma istilah. Bunuh tadi kita sudah bilang secara fisik sampai ruhnya orang itu hilang, gitu kan? Tapi fitnah memang lebih berat dosanya daripada membunuh itu. Karena Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih keras daripada membunuh. Malah itu lebih berat sebenarnya, gitu kan? Lebih berat daripada masalah ini. Kalau masalah mengirim al-fatihah untuk orang mati dipermasalahkan, bahkan dikatakan penganut Wahabi, sedangkan dengan ada ustadz kawakan di TV yang mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga dan tidak wajib pakai jilbab, malah diam-diam saja. Gini loh, kalau saya pribadi nggak usah terlalu terpancing dengan apa yang sedang ada gitu ya. Ini proses, ya proses. Nanti masyarakat bisa bedain kok. Kalau menurut saya nggak usah ikut-ikutan, sudahlah. Biarkan saja berlalu mereka berbicara. Kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu kan? Udahlah. Untuk apa habisin energi kalau saya di situ untuk ribut-ributan, jor-joran? Kalau saya melihat malah ini banyak orang awam di Indonesia yang tidak mengerti, malah sekarang bertanya, oh begitu ya? Malah mereka jadi mau belajar gara-gara itu kan? Jadi itu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah menyuntik mati termasuk dosa besar? Misal kejadian karena sakit yang diderita oleh pasien dirasakan orang keluarga dokter yang melihatnya nggak tega, maka pasien tersebut lalu disuntik mati. Lalu bagaimana jika kasus dokter malpraktek karena salah diagnos, salah obat yang menyebabkan kematian, berdosakah? Tentu saja kalau dia disuntik mati, dosa. Nggak boleh itu. Dokternya dosa, keluarganya dosa. Tentu saja tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali, itu dilarang. Ya, tidak boleh sama sekali ini. Kemudian kalau masalah bagaimana kalau ada dokter yang salah diagnosa itu ijtihad ya, dia tidak dosa insya Allah. Kecuali kalau dia bodoh, dia nggak tahu tapi sengaja mau tahu, tunjukin kalau dia tahu akhirnya orang jadi mati, nah itu baru berdosa. Tapi kalau dia ijtihad, dia berusaha, dia kasih obat, kemudian salah, dia tidak tahu mungkin tanggal obatnya tertulis masih utuh tapi ternyata sudah expire dan seterusnya, dia tidak sengaja maka tidak masuk insya Allah. Ustadz, pertanyaan 3 in 1, singkat padat tapi banyak. Jika makmum terlambat masbuk di masjid, tapi sholat berjamaah sudah selesai, namun ingin mendapatkan fadilah berjamaah. Jika ada satu orang yang sedang sholat sunnah ba'diyah, bolehkah kita menjadi dia? Bolehkah jadikan dia imam? Haruskah kita tepuk bahu dia atau merapat saja di sisi kanannya? Bagaimana jika kita jumpai sudah di posisi tahiyat akhir? Apakah kita langsung ikutan saja tahiyat akhir dengan niat di hati sholat wajib? Saya ingatkan kembali ya, pertanyaan kita, bahasan kita masalah membunuh, bukan sholat. Ya. So, nanti ada bahasanya sendiri sholat, jangan ditanya tumpah tindih nih. Jadi di sini tentu saja tepuk dia untuk memberikan isyarat. Dia berdiri atau dia duduk, supaya dia tahu. Ya, tiba-tiba dia kaget ada orang di sebelahnya gitu kan. Jadi ditepuk saja. Memberikan isyarat. Masalah dia terima nggak terima jadi imam mungkin karena tidak paham itu nggak apa-apa. Yang penting antum sudah kasih isyarat. Termasuk kalau dia tahiyat terakhir tepuk pundaknya langsung takbir duduk tahiyat sama dia. Karena memang dibolehkan mengikut orang yang sholat wajib boleh ikut. Antum masuk di masjid imam lagi sholat tarawih, kita belum sholat isya. Jangan sholat sendiri, ikut sama imam. Karena boleh orang yang sedang sholat sunnah di belakangnya orang sholat wajib niatnya. Karena pernah terjadi zaman Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Abu Bakar pernah sholat menjadi imam dari sahabat yang belum sholat berjamaah karena dia datang telat dan dia sendirian. Waktu Nabi SAW bilang siapa yang mau bersedekah buat dia, saudaranya ini, maka Abu Bakar berdiri. Abu Bakar menjadi imam, padahal Abu Bakar sudah sholat tadi. Berarti hukumnya sudah sunnah bagi Abu Bakar tuh. Tapi karena dia lebih afdal, maka dia pun akhirnya menjadi imam. Ustaz, mohon doakan kesembuhan orang tua saya yang sedang sakit dan seluruh kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah baik di Indonesia. Ada yang sedang menjalankan ibadah haji, semoga diberikan ketabahan.
Apakah orang yang putus asa karena penyakit yang dideritanya atau orang tua tak kunjung sembuh, kemudian beliau berkata, jika seperti ini rasanya saya ikhlas mati saja. Bolehkah beliau, berdosakah beliau? Bagaimana menasihati supaya tetap semangat hidup? Tentu saja semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semua orang yang sakit dari muslimin, mengangkat masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan itu terus kita doakan. Saya juga mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk rajin berdoa. Itu harus kita lakukan memang ya. Semoga saja dikabulkan apa yang dikatakan tadi. Kemudian kalau orang yang sakit dalam kondisi betul-betul dia parah, maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, jika seseorang, kata Nabi SAW, di antara kalian, janganlah seseorang dari kalian berharap kematian, meminta kematian. Tapi kalau dia betul-betul dalam kondisi tidak bisa tahan, dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah saya kalau mati lebih baik buat saya. Dan matikanlah saya kalau mati lebih baik buat saya. Itu yang boleh dikatakan. Atau kurang lebih hampir sama dengan apa yang dikatakan tadi di sini. Mana yang saf lebih utama jika ada dua lantai masjid, saf terakhir di lantai bawah atau saf pertama di lantai atas? Saf pertama, walaupun di lantai atas. Walaupun di lantai atas. Jadi tetap saja asal dia bersambung, tinggal di bawah atau di atas, itu sama aja. Jika ada dua handphone baru yang lama, mana yang akan dipilih? Mustahil yang lama akan dipilih, pasti akan dianggurin, dibuang. Apa ini? Mustahil bisa adil. Apa yang ditanya? Jika berlaku adil adalah hukumnya wajib, untuk apa menjalankan sunnah yang jika dikerjakan malah bisa menjerumuskan ke hal yang menyebabkan seorang menjadi tidak adil? Begitulah pernyataan balik yang dilemparkan istri kepada suami ketika sedang mendengarkan Ustadz menjelaskan poligami. Bagaimana menyikapi pertanyaan ini? Maaf Ustadz, ujung-ujungnya bukan cari gara-gara. Gimana tuh Pak Yoyo? Jelas-jelas cari gara-gara ya. Jadi sabar aja, gitu kan. Begini aja, ini selalu poligami. Ini teman-teman yang mau poligami harus jadi ahli perayu. Belajar merayu dong. Masa nggak bisa taklukin istri, gitu kan? Bukan dengan kekuatan, dengan rayuan, dengan hadiah. Masa mesti diajarin? Ya harus bisa lah. Nggak bisa, perempuan itu pakai perasaan. Kalau antum datang mau poligami dengan power, saya akan menikah. Pokoknya nggak mau tahu. Itu, salah. Jadi ajarin, nggak boleh. Rayulah, taklukin dia, gitu kan? Jadi mungkin dengan bercanda, mungkin dengan ini, mungkin dengan apa saja kebutuhannya dipenuhi ya, itu insya Allah bisa, gitu kan? Gak usah terlalu banyak tanya poligami lah. Ya. Nikah aja dulu, lancar dulu. Nanti kalau sudah lancar semua, sudah mau melangkah ke langkah selanjutnya, baru ada praktek khusus sama saya nanti. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau kurban buat orang yang masih hidup, apa ini? Korban buat orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal atau buat diri sendiri, ada dalilnya tidak? Kita kurban atas nama Nabi, boleh tidak Pak Ustaz? Jadi tentu pendapat ulama tentang masalah sampaikah pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal, khilaf di antara ulama. Beranjak daripada hadis Nabi, waktu beliau menyembelih, beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Dari hadis inilah berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini, yang mengatakan tidak ada lagi pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis ini juga. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah umatnya yang masih hidup, yang tidak sempat menyembelih. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya sampai pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis yang sama. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW ini untukku dan umatku yang belum menyembelih, yang hidup dan yang sudah mati. Dan banyak dinukil dari perkataan para salaful ummah. Kalau diantaranya Ibnu Taimiyah pernah menukil perkataan kalau zabah itu sembelihan juga akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal. Karena ada beranjak daripada hadis tadi. Allahu a'lam. Apabila seorang wanita tidak dinafkahi dengan benar selama belasan tahun sehingga si wanita harus meminta makan dan kebutuhan harian dari orang tua si wanita, apakah si wanita boleh mencari nafkah sendiri dengan meninggalkan anak-anak mereka di rumah? Anak-anaknya dititip ke keluarga? Bisa. Dan bahkan dia bisa mengambil harta suaminya diam-diam, gitu kan? Itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Tapi yang dia ambil hanya haknya. Beranjak daripada hadis Hindun, istri Abu Sufyan, yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit, tidak pernah mau tahu kebutuhan saya sama anak saya. Pokoknya nggak pernah kasih duit. Dia pulang cuma tahu sudah ada makanan. Ini super luar biasa. Gitu.
Maka kata Hindun, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil duitnya Abu Sufyan? Kata Nabi SAW, boleh kau ambil, tapi hanya kebutuhanmu sama anakmu saja. Jangan lebih haram, mencuri. Gitu kan? Artinya nafkah itu sesuatu yang kalau tidak ada, tidak bisa jalan roda kehidupan, maka itu dibolehkan. Sebatas itu. Tapi kalau dia mau bekerja misalnya, karena suaminya nggak kasih duit, memang nggak penuhi ya. Lain kalau suami itu memang pas-pasan kerjanya, ya itulah penghasilannya ya. Si istri harus sabar, terima itu saja, udah jalanin gitu kan. Tapi kalau memang suaminya sama sekali nggak mau peduli, kayak dalam perkataan ini memang suami nggak pernah kasih, ya di sini ulama mengatakan boleh dia keluar untuk mencari nafkah, minta pada orang tuanya atau dia bekerja. Ya karena memang kalau tidak suaminya nggak menjalankan kewajiban, bagaimana? Dia tidak mungkin bisa hidup dengan cara lain gitu. Mau tanya mengenai kisos. Kita yang tinggal di Indonesia tidak menggunakan kisos. Apakah dosa kita tidak diampuni apabila belum sesuai hukum kisos? Misal pencuri seharusnya dipotong tangan, namun hukum di Indonesia hanya di penjara. Bagaimana kita apabila pernah berdosa mencuri? Apakah cukup dengan taubat tanpa dikisos? Tentu saja taubat sudah mencukupi ya. Taubat mencukupi. Kalau dia sudah taubat, insya Allah sudah cukup. Nggak perlu lagi dia dikisos. Nabi SAW seringkali kalau ada sahabat yang datang mengeluh minta dikisos, itu beliau langsung mengalihkan. Sudah pernah saya ceritakan ada sahabiat yang datang berzina, kemudian minta dirajam, lalu Nabi SAW menyuruh dia kembali, sampai dia selesai melahirkan. Waktu habis melahirkan datang lagi, kata Nabi SAW, coba kau susuin dulu. Kata para ulama, ini Nabi SAW suruh pulang, kamu taubat deh. Karena kisos itu solusi terakhir, orang yang memang tidak menyesali perbuatannya, gitu ya. Gimana sih? Orang yang memang melakukan dosa dan tidak merasa bersalah, terus aja mau melakukannya. Nah itu yang dihukum dengan kisos. Tapi insya Allah dengan taubat sudah cukup. Cuman kalau antum pernah mencuri, maka harus dikembalikan itu. Nggak boleh tidak. Ya. Saya mau tanya tentang teknis sholat. Saat i'tidal, apakah yang benar tangan sedekap atau dilepas, diturunkan? Saya pernah dengar hadis berbunyi posisi i'tidal kembali kepada semula. Maksud di sini semula sebelum ruku atau sebelum takbiratul ihram. Ini sudah saya bilang, jangan tanya masalah bab lain dulu. Dan sudah sering saya jelasin masalah ini. Jadi yang saya sering jelasin, bahwasanya hadisnya satu. Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari ruku, kembali anggota tubuhnya seperti semula. Nah di sini ulama jadi dua pendapat. Yang mengatakan seperti semula ini sebelum salam, maka sami Allahu liman hamidah, tangannya turun ke sebelah kiri kanan tubuhnya. Kalau dikatakan anggota tubuh kembali seperti semula setelah takbir, maka kembali ke dada. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sudah menyatukan, mengatakan alangkah baiknya seorang muslim karena dalilnya ada, cuma mereka berselisih penjabaran dari dalil ini, dua-dua dijalankan. Sekali bersedekap, sesekali dia tidak bersedekap. Saya hidup tapi saya merasa hampa. Ya. Cara mengasah keyakinan yang tumpul hidayah, apa bentuknya? Majelis ilmu, ilmu itu. Majelis ilmu seperti ini hadirin. Ya. Bukan cuma ini, siapa saja. Jangan ditambah. Ini aja masih banyak, saya bingung. Jadi, majelis ilmu. Selalu hadirin, jadwalin. Bukan cuma di sini, bukan cuma Rabu malam nih. Di mana saja ada ustadz-ustadz insya Allah yang kompeten dipelajari. Kalau enggak dengarin, lagi di motor, lagi di mobil, dengarin ceramah. Terus ilmu itu nanti akan mendatangkan iman. Iman ini kalau sudah ada, maka orang lemah menjadi kuat, orang malas jadi rajin, orang miskin jadi kaya, orang penakut jadi pemberani. Iman mengubah semuanya. Mengubah semua. Kalau iman sudah ada, luar biasa. Orang buruk jadi baik, semuanya. Karena iman ini, makanya dengan majelis ilmu. Itu yang bisa membantu. Kalau antum malas majelis ilmu susah. Saya sering bahasakan pengalaman saya. Kadang-kadang saya sehari kalau nggak isi pengajian, saya rasa lain. Dibandingkan dengan saya selalu isi ceramah, gitu, semangat. Itu lain. Saya sebenarnya sendiri dalam ceramah seperti ini sedang mencas iman saya sendiri. Kembali lagi saya hadir, kembali lagi saya menyampaikan, kembali lagi saya mengingat riwayat-riwayat, hukum-hukum. Jadi terus-menerus terasa tercas, gitu kan. Istri saya tahu, saya rasanya nggak pengen ada libur ceramah satu hari pun. Jadi walaupun dalam satu hari cuma sekali saya ceramah. Kalaupun saya di rumah, saya berusaha kadang-kadang kalau waktu lowong saya balas SMS atau WhatsApp di mana orang bertanya agama. Jadi tersibukkan dengan itu. Majelis ilmu itu penting. Ilmu itu yang bisa membentuk keimanan. Dan iman kalau sudah ada, aman semuanya. Semuanya bisa berubah. Kapan baiknya anak laki-laki disunat atau dikhitan? Bolehkah sejak masih bayi, jika sudah dewasa belum dikhitan? Apakah tetap harus dikhitan?
Apakah anak perempuan juga dikhitan? Karena saya pernah membaca hadis khitan disunnahkan bagi kaum laki-laki dan mulia bagi kaum wanita. Sahihkah hadis ini riwayat Baihaqi? Maka di sini wajibkah perempuan dikhitan disunat juga? Tapi saya tidak tahu bagian apa yang mau disunatnya. Baik. Tentu saja boleh, kapan saja dikhitan. Kalau anak saya khitan dari bayi. Kalau anak saya pribadi, itu dari bayi sudah saya khitankan. Yang laki-laki, dan alhamdulillah sangat baik gitu kan. Sangat baik. Yang saya tahu juga di zaman Nabi SAW itu bayi biasanya baru lahir sudah dikhitan. Dan itu jauh lebih baik ya. Dia tidak terlalu merasakan sakit seperti kalau dewasa gitu kan. Dan juga ternyata disurvei pertumbuhan badan dan fisik, mental orang yang dari bayi disunat itu lebih baik. Gitu. Maka ini tentu lebih baik opsinya. Kalau perempuan apakah dikhitan, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dikhitan, ada yang mengatakan tidak. Kalau hadis Baihaqi dihasankan oleh para ulama tadi yang disebutkan, maka ada yang mengatakan dikhitan. Tapi khitan kan itu sebenarnya artinya memotong sesuatu dari kemaluan. Gitu kan? Makanya dikatakan laki-laki dikhitan dipotong kulit bagian atas. Kalau perempuan pun seperti itu pemahamannya kalau secara etimologi. Tapi ternyata para ulama mengatakan khitan perempuan berbeda. Ya, itu dibersihkan di bagian tertentu dan itu biasanya memang bagian bidan, suster di rumah sakit kita sudah tahu gitu. Saya juga punya anak perempuan dan saya tanyakan ke istri saya, maka dia mengatakan anak-anak perempuan ini biasanya bukan seperti laki-laki, tidak dipotong sesuatu tapi dirapikan dengan cara mereka lebih mengerti, gitu kan. Allahu a'lam, saya juga tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas seperti itu jawaban dari ya dokter atau bidan yang ada di rumah sakit pada saat anak saya dikhitan. Ada jenis tanaman hias yang memiliki kadar racun tinggi dan sering dijual di pasaran. Tanaman ini juga sering dijadikan buat mainan anak-anak kecil di kampung. Apakah menanam tanaman ini bisa tergolong membuka pintu untuk membunuh? Tentu saja kalau memang kita tahu itu berbahaya ya, maka itu tidak boleh. Sebaiknya memang dijauhi, dihindari. Kalau kita sudah tahu, kita sengaja, apalagi membiarkan orang sampai mengkonsumsinya, berarti kita menjadi penyebab. Pokoknya kita jadi penyebabnya, kita juga terlibat di situ. Saya ingin membuat kaos tulisan hadis atau potongan ayat Al-Quran dengan bahasa Inggris dan menjualnya. Apakah boleh? Boleh saja. Boleh saja. Tidak ada masalah. Tapi konsekuensinya, kalau hukumnya bolehkah menulis ayat di baju? Bolehkah menulis ayat di papan? Ya, di spanduk? Di apa saja? Boleh. Hukumnya boleh. Gitu kan? Tapi di sini dilihat adabnya. Kalau dia menulis ayat-ayat tersebut, apalagi kayak baju kaos yang akhirnya dipakai ke kamar mandi dan seterusnya, di WC, maka itu tidak dibolehkan. Ya kan? Kalau sampai dia pakai ke WC atau nanti orang yang pakai tidak bertanggung jawab malah diolok-olok ayat-ayat itu lain. Tapi hukumnya saya tahu saya boleh. Bahkan termasuk kalau dia masuk kamar mandi misalnya dibuka dulu sama dia itu lain, tidak ada masalah. Nggak ada sesuatu yang salah di situ. Bahkan sekarang memang kalau saya pribadi saya mendukung kalau ada baju-baju kaos yang ditulis dengan simbol-simbol Islam ya. Aku cinta Allah misalnya, aku cinta Rasulullah SAW, aku cinta dengan Islam. Atau apalah kata-kata positif yang memang menunjukkan kekuatan Islam, ada cintanya sebagai Islam, itu boleh-boleh saja. Setahu saya nggak ada masalah. Apakah kakek atau adik buyut itu termasuk kategori silaturahim? Tentu saja. Semua yang punya hubungan darah, ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan, semuanya. Kakek, nenek, ke atas, saudara-saudaranya semuanya. Kemudian anak, cucu, dan semuanya yang berhubungan dengan mereka. Kemudian saudara, saudari, paman, tante, semuanya itu yang punya hubungan darah. Apakah menjual alat musik untuk keperluan mendadak diperbolehkan? Setahu saya tidak boleh alat musiknya. Haram. Satu-satunya cara, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tadinya orang itu pemusik, lalu dia taubat, alat musiknya dijual kepada orang kafir. Bukan kepada orang muslim lagi. Yang dasarnya dalam agama mereka itu tidak ada masalah. Kemudian danahnya dia kembalikan uang dia, uang modal dia yang dasarnya dia pakai beli alat itu. Itu jadi halal buat dia. Tapi kalau dia transaksikan, dia jual beli alat musik, ini nggak boleh masuk dalam kategori yang dilarang. Bolehkah menghibahkan kucing dengan meminta ganti uang makan? Kalau kucing tidak boleh ditransaksikan ya. Jadi sebaiknya hindari. Jangan diminta balasan. Gitu kan. Mau tanya tentang gade Ustadz, kalau ada yang pinjam uang dengan menggadaikan kebunnya kepada anak, nanti setelah orang tersebut belum mengembalikan uangnya, hasil panen kebun menjadi hak siapa? Tergantung kesepakatan. Kalau dia bilang ini kebun saya nilainya 100 juta, ada 100 pohon mangga misalnya,
Kalau dijual 100 juta, tapi saya butuh uang 10 juta. Saya ambil 10 juta, ini tanah saya gadekan. Kamu boleh ambil hasil panennya, kata pemilik kebun. Ya sudah, itu berarti halal. Tapi kalau sekedar digadekan saja tanpa ada kesepakatan, maka tidak halal. Tidak boleh dipakai tanah itu, tidak boleh diambil hasilnya, tidak boleh disentuh. Nggak ada. Dan perlu diingat, saya sudah pernah jelaskan, transaksi dalam Islam ada dua macam. Ada transaksi jasa yang sifatnya memang ini saham akhirat, ini investasi akhirat. Nggak ada urusannya dengan keuntungan. Hutang dan gadai, nggak boleh bertambah. Tidak boleh bertambah ini. Utangin orang nggak boleh bertambah, itu jasa akhirat, investasi akhirat. 100 ribu ya 100 ribu balik, sejuta ya sejuta balik. Nggak ada juga begitu. Kalau dia gadein sawahnya tadi 100 juta, dia ambil utang 110 juta, jatuh tempo setahun dia belum bayar, kita punya hak untuk menjual kebun itu, gitu kan? Kemudian kita mengambil uang kita 10 juta saja, 90 kembaliin ke dia. Jangan disita semua, haram itu, nggak boleh. Ada investasi yang boleh kita ambil keuntungan, investasi bisnis. Kesepakatannya persentase dari keuntungan, bukan dari modal. Karena kalau dari modal jadi riba. Ini uang saya 100 juta ya, kamu putar, silahkan. Saya mau tiap bulan 5% dari modal saya, ini riba, nggak boleh. Saya mau 10%, nggak boleh, penentuan langsung dari modal. Dia tidak mau tahu keuntungan, untung atau rugi, itu nggak boleh. Tapi kalau persentase global dari keuntungan, ini 60, 40 ya. Saya 60, kamu 40, tapi dari keuntungan. Nah, itu boleh, halal. Termasuk kerugiannya ditanggung bersama, sesuai dengan persentase yang disepakati. Jadi kalau perusahaan rugi, maka yang punya saham 40%, nanggung 40%. Yang punya 60%, menanggung 60% gitu. Hukum menerima uang tip adalah haram. Berikan penjelasannya Ustaz. Ini seperti saya lagi ujian ya. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil terus kita sedekahkan ke teman kita atau kita berikan makan untuk kita berikan kepada orang miskin. Perhatikan ya, tip itu sesuatu yang dikasih sukarela, itu baru halal. Tapi kalau Anda bahasakan tip ini hasil muka masam atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, nggak boleh. Haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih dari dia sukarela, itu halal. Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi, halal. Karena itu sedekah dari orang. Tapi kalau dengan cara paksa nggak boleh. Apabila terjadi peperangan dua negara yang terjadi bukan karena sebab membela agama, bagaimana hukum tentara yang mati dibunuh dan yang membunuh? Tentu saja kalau dia muslim dan dia membela karena kebenaran ada di situ, dan yang benar adalah yang benar di mata Allah, maka dia mati syahid. Karena disepakati oleh para ulama, jihad itu dilakukan bisa ekspansi, bisa pertahanan, dan juga ada satu keadaan yang insidental. Pernah terjadi di zaman Abbasiyah, beberapa ulama dikumpulkan oleh khalifah karena terjadi peperangan antara musuh. Wilayah Cina cekcok dengan sebagian wilayah Rusia, peranglah mereka. Di perbatasan Abbasiyah, dua-duanya ngirim surat minta tolong dibantu. Maka khalifah kumpulin ulama, ini kita apain nih sekarang? Bagaimana nih? Kita bantu atau enggak? Umumnya ulama waktu itu mengatakan, enggak usah, ikut-ikutan, biarin aja. Mereka kafir kok, biarin aja mati sendiri. Tapi ada satu orang yang ditanya, waktu itu kalau tidak salah, waktu itu yang ditanya adalah, salah satu dari ulama ya, saya ragu namanya, tapi lebih baik saya tidak sebutin. Salah satu dari ulama yang hadir di situ, kemudian dia ditanya, bagaimana pendapat Anda? Dia bilang, setahu saya Amirul Mukminin, jihad disyariatkan untuk membela kebenaran. Dan Anda pada saat sudah diminta tolongin, walaupun orang kafir, Anda tahu mana yang benar, salah satunya Anda harus bantu yang membela, yang benar itu. Menurut agama kita, karena orang yang sedang terzalimi misalnya, kita tahu itu benar dalam agama kita. Dan pasukan yang membela itu mati syahid. Walaupun dia sedang membela orang-orang non-muslim, sehingga perang antara mereka karena kita sedang membela kebenaran di situ. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan puasa sunnah Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Sudah saya sebutkan, ini kan hari-hari di mana yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah, gitu kan? Dan sekarang kita tanggal 16 September ini masuk tanggal 2 Zulhijjah kalau kalender Indonesia, gitu kan? Karena kita lebaran tanggal 24. Inilah hari-hari emas yang sudah saya jelaskan. Hadis Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh kalau dikerjakan dalamnya sunnah atau wajib lebih Allah cintai daripada yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat mengatakan, jihad ya Rasulullah di jalan Allah.
Apakah itu juga belum bisa mengalahkan amal wajib dan sunnah di 10 awal Zulhijjah? Kata Nabi SAW, jihad pun tidak bisa mengalahkan kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa seluruh harta dan jiwanya lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Maka sebagian ulama berijtihad mengatakan dianjurkan setiap muslim mengisi hari-harinya dengan ibadah. Di antaranya di siang hari dengan puasa, malam hari dengan sholat malam. Tentu ulama ada yang mengatakan tidak ada puasa 9 hari. Gitu kan? Puasa cuma tanggal 9 saja. Ini pendapat ulama. Ada pendapat lain yang mengatakan boleh berpuasa 9 hari itu. Beranjak dari, dan ini dianggap puasa nafilah. Puasa tambahan. Ada hadis Bukhari berbunyi, kalau Nabi SAW pernah pulang ke rumahnya lalu menemui Aisyah dan berkata, wahai Aisyah, apakah engkau punya makanan? Dan hari itu bukan hari puasa ya. Karena terbukti Nabi minta makanan. Tapi Aisyah bilang, enggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Ulama mengatakan ini bukan puasa Senin Kamis, ini puasa tambahan. Orang kalau tidak punya makanan terus dia mau niat puasa boleh. Namanya puasa nafilah. Nah karena 9 hari ini adalah hari yang lebih baik daripada jihad. Dan ada hadis tadi Nabi pernah berpuasa nafilah, maka dianjurkan puasa semaksimal mungkin. Karena puasa adalah ibadah yang besar pahalanya gitu ya. Bila tidak potong kuku dan rambut pada tanggal 1 dan sampai 9 akan mendapatkan pahala seperti orang yang berihram. Apakah berlaku pada orang yang ingin berkurban saja Ustaz? Tentu tidak bisa dikatakan pahala seperti orang berihram. Enggak ada dalil masalah itu ya. Itu ijtihad ulama saja. Jadi enggak ada dalil yang mengatakan orang kalau tidak potong kuku atau tidak potong rambut di 10 awal Zulhijjah sampai dia berkurban, itu adalah ya larangan dari Nabi. Kalau seseorang akan berkurban, janganlah dia memotong rambutnya atau kukunya sampai dia berkurban. Dari tanggal 1 kemarin sampai lebaran nanti, sampai dia berkurban. Sunnah. Disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut. Bukan wajib ya. Ya, ini lebih dekat kepada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya kalau darurat antum mau potong memang darurat, ya sudah dipotong kalau darurat. Tapi lebih afdal untuk tidak. Sebagian ulama berijtihad, bukan hadis ya, mengatakan karena orang yang mau berkurban seakan-akan dia berihram. Orang berihram tidak boleh potong kuku, tapi itu ijtihad bukan hadis. Jadi apakah dia seperti berihram atau tidak, intinya Nabi melarang untuk memotong kuku. Kita jalankan sunnah Nabi itu. Apa saja sunnah-sunnah dilakukan sebelum melakukan sholat Idul Adha? Apakah sama seperti Idul Fitri? Sunnahnya untuk tidak makan. Sunnahnya untuk tidak makan. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Tapi makan hanya sebagai syarat ya. Artinya karena sunnah Nabi mungkin makan sebuah kue, ya mungkin sedikit makanan. Jangan makan yang besar gitu kan. Jadi makan syarat saja karena Nabi sunnahnya makan. Dan Nabi SAW makan sebelum sholat Idul Fitri untuk membuktikan kepada para sahabat kalau puasa sudah selesai. Sementara Idul Adha beliau menunda makannya sampai selesai sholat Idul Adha karena memang habis Idul Adha itu hari makan selama 4 hari. Dan ini keliru kalau ada yang mengatakan oh berarti Idul Adha kita disuruh puasa subuh sampai sholat Idul Adha. Ini bukan puasa. Karena puasa itu haram dilakukan di Id ya. Di Lebaran tidak boleh puasa, haram. Dan yang dilarang di sini hanya makanan, minuman, hubungan suami istri boleh. Itu pun makan juga kalau lapar boleh. Ini kan sunnah ya, dianjurin gitu. Seperti itu. Habib itu apa Ustaz? Dan apa hubungannya dengan Habib di Indonesia? Kok banyak sekali pengikutnya? Kan sudah saya jelaskan dulu. Mereka yang mengatakan dirinya turunan Nabi SAW. Dan kalau saya pribadi ditanya apakah benar mereka turunan Nabi, saya mengatakan iya. Kalau saya pribadi. Karena saya tahu beberapa teman-teman saya memang yang menelusuri jalur nasab mereka dan mereka keturunan Nabi memang ada. Gitu kan? Itu benar. Tapi apakah mereka semuanya benar? Ya, ini tinggal dilihat secara individu. Gitu kan? Secara individu. Kalau yang mengikuti sunnah Nabi SAW berarti benar. Mengikuti kakek-kakek mereka ya benar. Tapi kalau mereka menjadi pentolan-pentolan justru seperti yang mengikuti Syiah, mengkafirkan sahabat, mengatakan Quran kurang, ya ini tidak ada hubungannya dengan jalur keturunannya. Makanya Nabi SAW pernah berkata, wahai Fatimah, lakukanlah kebaikan-kebaikan karena saya tidak bisa menolong kau di sisi Allah. Sampai bahkan Nabi SAW memanggil Bani Hashim, sukunya, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Wahai Abbas, pamannya, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Patuhlah pada Allah karena saya tidak bisa bantu kalian apapun. Kalau kalian memang melakukan kemaksiatan akan dihukum sama Allah. Tapi kalau kalian baik, maka dapat syafaatku. Gitu kan? Seperti itu. Afwan Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Dari tadi di luar tema.
Ya ingin saya tanyakan, apakah pada hari kiamat nanti orang-orang pelaku perbuatan-perbuatan bidah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka contohi dalam melakukan perbuatan tersebut? Misal orang yang mengikuti seorang kiai yang mengajarkan tentang perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah orang-orang yang mengikuti perbuatan kiai tersebut akan dibangkitkan bersama dengannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau apakah dibangkitkan bersamanya, Allahu alam. Ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi pasti akan dibangkitkan dan nanti setiap orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Rasulullah SAW tidak contohkan, pasti akan dipertemukan di mahkamahnya Allah dan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Itu ada di riwayat masalah itu. Tapi apakah dibangkitkan secara bersamaan, ini saya tidak tahu dalilnya. Di kampung daerah saya di Gunung Kidul banyak sekali kasus bunuh diri dengan gantung diri. Kira-kira 3 hari yang lalu terjadi di tangga saya bunuh diri dengan gantung diri di dapur. Dan yang saya tanyakan pengurusan jenazahnya ya Ustaz, terutama bolehkah kita mensolatkannya? Kalau ulama nggak boleh mensolatinya. Kalau ulama dianjurkan untuk tidak mensolati orang yang bunuh diri dan orang yang masih punya utang. Karena memang ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ini yang panjang-panjang saya nggak jawab dulu ya. Masya Allah ini panjang semua. Jadi para ulama tidak sholat, tapi umumnya muslimin boleh mengerjakan jenazahnya, memakamkannya, dan semoga saja Allah ampuni selama tidak berbuat syirik. Memang dosa besar ya, bunuh diri itu dosa besar, tapi tetap disolatin, diurus jenazahnya. Bagaimana dosa membunuh hewan cecak? Di rumah banyak cecak, membuang kotoran di lantai. Membunuh cecak pahala. Ini bagus pertanyaannya. Saya tadi lupa jelaskan. Jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala. Di antaranya cecak itu, hadis Bukhari. Di mana Nabi SAW mengatakan membunuh cecak mendapatkan 100 pahala. Makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak. Dan ulama membahas khusus masalah itu. Orang yang membunuh cecak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala. Orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa. Ya dapat pahala sekian gitu kan. Kalau ditanya kenapa, ya itu hikmah dari Allah SWT. Kita tidak perlu tahu kenapanya gitu kan. Karena memang Allah SWT memerintahkan seperti itu. Ya, kita jalankan. Kalau kita temukan nanti hikmahnya, ya Allahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan kan cecak ada manfaatnya Ustaz, makan nyamuk. Ya itu lain. Kita tidak bahas masalah itu, tapi karena adanya perintah agama. Kita sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, karena ada perintahnya. Bukan karena batunya, gitu kan. Nabi Khidir membunuh anak yang sedang dia temuin di jalan, bukan karena dia benci anak itu, tapi karena perintah Allah dari situ. Lain. Kita masuk di kancah peperangan, membunuh orang kafir, bukan karena orang kafirnya, tapi karena perintahnya. Kita disuruh mendakwai seseorang dan kita disuruh membenci keyakinannya, bukan individunya, bukan fisiknya. Maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa tidak makan ya memang kena perintah Allah, walaupun bukan karena kita benci makanan itu. Jadi difahami ini. Amalan apa yang dicontohkan Nabi SAW 10 pertama Zulhijjah? Ini sudah saya jelaskan tadi. Saya mau tanya, apabila kita tidak sempat sholat sunnah qobliyah di masjid, lalu saya kerjakan setelah sholat wajib di rumah, hukumnya gimana Ustaz? Boleh saja, asal bukan setelah, sebenarnya boleh ya, hukumnya secara global boleh. Kalau Anda sudah sering melakukan amal-amal sunnah ini, misalnya sholat qobliyah rutin dikerjakan, qobliyah duhur, ya, qobliyah asar, kemudian apalah ya, qobliyah subuh yang dikenal dengan sunnatul fajr, itu kalau sudah rutin dikerjakan, kemudian satu waktu kita masuk masjid sudah iqamah, maka di sini ulama sepakat mengatakan bolehnya dia kerjakan setelah sholat wajib tersebut, walaupun itu waktu dilarang. Karena ada riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Nabi SAW setelah sholat asar, beliau sempat berdiri kemudian sholat sunnah, lalu sahabat semua duduk, gak ada yang ikut. Setelah itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah wahyu turun? Ada perubahan dalam masalah sholat, selama ini Anda mengingatkan kami tidak ada ba'di asar. Kata Nabi SAW, ini sholat ba'diyah duhur saya, yang saya tadi lupa karena tersibukkan oleh satu kaum yang datang memiliki hajat dengan saya. Maka sekarang saya kerjakan. Sama dengan hadis Nabi yang berbunyi, kalau seseorang lupa sholatnya, maka dia kerjakan kapan dia ingat. Saat ini saya sedang memulai bisnis herbal untuk nutrisi otak. Mohon doanya Ustaz, semoga herbal ini bermanfaat untuk kesembuhan bagi yang mengkonsumsinya. Insya Allah, mudah-mudahan fokus kepada bahan-bahan halal, ikhlaskan niat dengan modal halal, insya Allah Allah berkahi. Mudah-mudahan Anda dan semua muslimin yang sedang berusaha diberikan berkah. Ciri-ciri orang munafik itu apa saja Ustaz? Apakah dosa-dosa kemunafikannya bisa terhapuskan dengan taubat? Nabi sudah sebutin kan, kalau dia berkata dia dusta, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, dan kalau dia berdebat dia curang, gitu kan?
Nah, dia selalu menggunakan cara-cara curang, cara-cara metode yang haram dalam agama. Maka itu ciri-ciri orang munafik. Jangan terpengaruh dengan namanya, karena pimpinan orang munafik di Madinah namanya Abdullah. Gitu kan? Jadi kalau sekarang muncul di TV namanya Muhammad, Yusuf, Ahmad, kemudian benci Islam itu biasa. Saya sih nggak kaget gitu kan. Ya. Jika seseorang meninggal di hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Iya. Jawabannya iya. Memang itu ada hadis sahih riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu. Ini teman-teman yang minum, maaf, tadi ada saya lihat yang minum dengan tangan kiri ya. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Anda dianjurkan minum dan makan dengan tangan kanan. Karena kata Nabi SAW, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Saya pernah hadir di majelis ilmunya Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa. Setiap habis sholat tarawih kalau Ramadan waktu beliau masih hidup, itu beliau di lantai 2 Masjid Haram selalu duduk buat halaqah. Dan yang beliau bahas ayat yang tadi dibaca oleh imam. Jadi 30 hari Ramadan itu 30 juz tamat Al-Quran, tafsirnya. Luar biasa gitu. Dan beliau selalu sebutkan ilmu-ilmu. Nah, satu waktu saya pas hadir, saya tidak tiap hari tentunya hadir, pada saat itu sempat saya hadir beberapa kali, alhamdulillah. Begitu beliau hadir, beliau bilang, saya kemarin sebutkan syair. Siapa yang bisa sebutin? Ada satu orang angkat tangan, saya syekh, angkat tangan pakai tangan kiri. Kata syekhnya, karena kau angkat tangan kiri, saya nggak kasih kamu kesempatan menjawab. Mestinya juga kan sunnah Nabi tangan kanan. Lalu ada anak kecil yang pakai tangan kanan, lalu dikasih kesempatan menjawab. Jadi sampai pada tingkat itu para ulama mendidik kita untuk membiasakan menerapkan sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan makanan dan minuman untuk syaitan. Karena kalau kita dengan tangan kiri atau lupa baca bismillah itu diambil oleh dia, oleh syaitan itu. Jangan dikasih, itu musuh kita. Mengenai sunnah dalam berkurban, apakah Rasulullah meniatkan atau membeli hewan kurban untuk setiap istri-istrinya dan anak-anaknya? Ini nggak ada riwayat khusus menjelaskan masalah itu. Tapi Nabi SAW tadi saya bilang pernah mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Setahu saya ulama fikih mengatakan lebih afdal difahamin bahwasanya kurban itu ibadah individual. Jadi kalau misalnya suami punya uang, istri juga punya uang, masing-masing punya tabungan, sampai pada Idul Adha dan mereka cukup membeli hewan kurban, maka dua-duanya wajib mengerjakannya. Jadi secara individu, jangan karena suami sudah kerjakan, istrinya menganggap gugur, itu nggak boleh. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah, namun qaddar Allah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah nggak ada respon. Ya. Sedangkan orang tua anak menginginkan anak menikah dengan gadis. Dan anak sendiri juga lebih serak dengan yang gadis. Terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira? Ya ikutlah di sini. Ada teman-teman buka pendaftaran gitu kan. Nggak usah online. Di pengajian kita insya Allah ada pendaftaran. Dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak pendaftar daripada ikhwah. Ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah dan insya Allah masih gadis. Ini mudah-mudahan ada jodohnya ya. Dosa apa saja yang seorang muslim terancam kekal di neraka? Tolong dijelaskan. Jadi mati dalam keadaan kafir, syirik, munafik, ya. Kemudian membunuh seorang muslim, ya, secara sengaja tadi orang mukmin. Itu yang disebutkan murtad dari agama. Selain daripada itu Allah alam yang saya tahu tidak ada yang kekal di neraka. Tidak ada, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab sihir, ini nanti pertemuan akan datang. Nanti bab yang ketiga insya Allah masalah sihir. Nanti baru bertanya masalah sihir. Minggu kemarin Anda bertanya cuma Anda rasa belum mengena di inti sari pertanyaan. Jadi saya jelaskan dari pokok pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghapusan istilah. Ini kan sudah dijelasin. Yang dimaksud pertanyaan di sini bukan amalannya Ustaz, tapi kata secara etimologisnya, bahasa. Seolah-olah kata sunnah Rasul itu hanya diidentikan dengan hubungan suami istri. Padahal sunnah Rasul ini kan banyak, ada memanjangkan jenggot, tidak isbal. Apakah orang yang mengatakan istilah kata sunnah Rasul tersebut, sebaiknya kata tersebut tidak digunakan? Sebenarnya hadis ini sudah saya katakan, saya pribadi nggak menemukan hadis itu. Saya nggak menemukan hadis itu, masalah orang berhubungan biologis di malam Jumat, tapi yang ada hari Jumat. Kalau masalah memang orang mau menjalankan hubungan suami istri di hari Jumat, dan malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat, maka boleh dia mengatakan, oh ini karena sunnah Rasul. Boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah dikatakan identik
sunnah Rasul dengan biologis, ya memang benar. Karena itu kan memang sedang menjalankan sunnah Rasul. Tapi bukan berarti menutup perilaku-perilaku yang lain. Sholat sunnah juga benar, memelihara jenggot juga benar. Semua yang kita lakukan adalah sunnah Rasul. Sama halnya kalau orang bilang, pelihara jenggot itu sunnah Rasul. Benar, sebagaimana dia katakan hubungan biologis dari Jumat sunnah Rasul. Karena memang itu semua ada hadisnya kan. Berarti memang sunnah Rasul, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Bagaimana hukum membunuh binatang tanpa hak, seperti berburu untuk senang-senang? Apakah termasuk dosa besar? Kalau dia berburu niatnya untuk makan, ya makan itu halal. Tapi kalau dia berburu hanya untuk membunuh-bunuh hewan sembarangan itu nggak boleh. Haram itu. Surah Al-Ma'idah menjelaskan masalah itu. Jadi hewan ayat 4 ya, menjelaskan tentang kita bolehnya mengkonsumsi, boleh menggunakan anjing berburu, boleh berburu bila yang kita buru itu adalah hewan-hewan yang dimakan. Allah suruh makan, artinya hewan yang halal untuk dimakan. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau hanya senang-senang, apa saja hewan yang dilihat, main ditembak saja sembarangan, itu nggak boleh dalam Islam. Ya. Terkait dosa besar menjerumuskan jiwa ke dalam kematian, apakah kontrasepsi ini sudah tadi ya? Masalah KB, baik. Di samping rumah Anda ada tanah kosong, pemiliknya sudah meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, dan tanah tersebut tidak ada yang mengurusi selama 30 tahun. Bolehkah tanah itu ditanami dan hasilnya bagi-bagi tetangga? Sebaiknya jangan, itu tanah syubhat, jauhi. Jangan, tidak usah. Ya, insya Allah ada rezeki beli langsung sayur jadi, nggak usah repot-repot tanam. Karena itu bahaya, syubhat ya. Apakah merokok termasuk membunuh? Iya, membunuh itu. Haram. Saya kemarin live di Visual, ada satu bapak yang telepon. Dia bilang, Ustadz, saya membahas yang minggu lalu nih Ustadz. Katanya Ustadz bilang rokok itu haram begini, begitu dengan beragam dalil. Tapi kan Ustadz, dari sebelum Ustadz lahir, dan saya pun lahir gitu kan, ini sudah ditahu kalau rokok itu makruh. Gitu. Kenapa kok sekarang tiba-tiba berubah nih? Ternyata hostnya pintar nih, yang temanin saya itu, dia bilang, Pak sebentar, Bapak masih merokok? Dia bilang iya. Ternyata dia memang masih merokok, mencari jalan untuk membenarkan itu. Gitu. Jadi nggak boleh, jelas. Sesuatu yang bahaya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Dan teman-teman tinggalkan, udah rokok ini. Apa ini? Ya, itu was-was syaitan. Ganti dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, makan sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa rokok? Apa manfaatnya? Mulutnya bau, dadanya sakit. Ya, racunnya ada berapa ratus racun di situ. Untuk apa? Manfaatnya tidak ada. Cuma sugesti saja itu. Sugesti, oh iya ini lebih percaya diri, saya tidak bisa berpikir, dan sudah sering saya jelaskan masalah itu ya. Jadi sebaiknya dijauhi. Larikanlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Sampai di Saudi itu dipasang pelang besar-besar, dikatakan kalau seandainya perokok itu mensodakahkan uang rokoknya tiap hari, maka dia orang yang paling bahagia. Karena kalau satu bungkus 10.000 tiap hari, 10.000 disodakahin, itu rutin, itu luar biasa sodakahnya itu. Gitu kan? Daripada dia harus membakar, menyakiti orang lain, dia juga sakit. Sebenarnya itu sakit ya. Penyakit itu nggak boleh. Dan sudah sering saya bahasakan. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu efek seperti tadi, minum obat lalu meninggal, apakah termasuk bunuh diri? Tentu tidak saja ya. Kalau kita tidak tahu, ini kan saya bahasakan tahu tadi ya. Saya sudah bilang dia tahu listrik ini berefek, obat ini kalau dia minum berbahaya, dia tahu, maka itu baru masuk. Bagaimana jika ada suatu pemerintah Muslim, tapi pada akhirnya melegalkan minuman keras, dosanya, hukumannya dan lain-lain. Apa maksudnya ditanya? Tentu saja berdosa ya, yang menghalalkan itu berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat ya, saksi minuman khamr itu, yang menandatanganin, yang menjual, yang membawa, yang meminum, yang punya modal, semua kena laknat, diangkat ya, apa namanya, dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Bagaimana jika sekarang perang antara negara, padahal kita Muslim tersebar di banyak negara. Apa yang ditanyakan? Jadi maksudnya apakah kalau terjadi perang antara negara kita harus membela gitu mungkin ya? Tentu kita membela kebenaran. Saya sudah bilang tadi, tolak ukurnya benar. Benar atau salah? Kalau benar kita membela kebenaran sesuai dengan pandangan agama, kita termasuk berperang. Walaupun yang dihadapi itu ada muslimnya. Sama muslim kalau dia masuk dengan pasukan non muslim dan dia tahu ini kebenaran yang sedang dia bela, termasuk dan itu benar di mata Allah, maka berarti dia juga termasuk mendapatkan syahid insya Allah. Bagaimana Bilal dengan sahabat lain yang membunuh, apa ini kok robek? Umayyah bin Khalaf mungkin yang dimaksud yang kemarin ya, yang saya jelaskan di tablik akbar itu. Tentu saja di sini
waktu Nabi SAW hidup, Nabi SAW penentu keputusan. Jadi waktu Nabi SAW tahu tentang kasus ya Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf dan itu dikeroyokin dengan rame-rame para sahabat. Sementara memang waktu itu Umayyah bin Khalaf belum dibawa ke Nabi SAW. Jadi kalau di kancah peperangan, tawanan perang itu akan dianggap tawanan kalau sudah dilaporkan kepada pimpinan perang, gitu kan? Selama mereka masih berserakan di lapangan perang, ya, di medan perang, dan masih dianggap berbahaya, maka masih boleh dibunuh, gitu kan? Tapi kalau sudah dibawa, dikumpulin, di pimpinan perang sudah tahu, maka itu sudah tidak boleh lagi dibunuh, gitu kan? Itu sudah akan dibagi oleh pimpinan. Kasus Umayyah bin Khalaf ini memang masih sementara dibawa oleh Abdurrahman bin Auf menuju ke kemah Nabi. Memang belum sampai, masih di kancah peperangan. Maka Bilal menyerangnya karena tahu bagaimana kejahatan dia pada saat di Mekah. Jadi itu berbeda ya, tidak masalah. Bagaimana dengan membunuh hewan yang dilarang untuk dibunuh? Sudah tadi ini masalah semut, seterusnya. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh. Kalau membaca ayat Al-Quran, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Gitu kan? Pengajian boleh. Misalnya pengajian itu majelis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai, menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, itu dibolehkan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca ayat Al-Quran secara khusus, ini masih berbicara tentang masalah hukum ada darinya atau tidak. Gitu ya. Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim, setiap kali ingin melakukan satu perbuatan, jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW melakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok. Bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan-pernikahan sahabat gitu kan. Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir. Tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat. Kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi, maka selesai makan pulanglah kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran gitu kan. Karena Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan. Jadi itu perbuatan, itu yang kita lakukan. Contohnya Nabi SAW. Seperti dikatakan tadi bahwa syahid seorang mukmin apabila terbunuh dalam peperangan melawan kafir. Bagaimana apabila peperangan itu bukan perang fisik, melainkan perang pikiran dan politik. Contoh memerangi Jil, Syiah dan Ahmadiyah yang jelas-jelas mereka berKTP Muslim tapi tauhidnya menyimpang. Kalau Anda sampai dibunuh oleh mereka, insya Allah itu mati syahid karena membela kebenaran. Pokoknya selama membela kebenaran yang dianggap benar dalam agama, maka insya Allah syahid itu. Barakallahu fiik ya guru kami, bagaimana urutan keutamaan dari hewan kurban, kambing dan domba yang paling afdal, kemudian datang setelahnya sapi dan unta. Dan kambing dan domba ini minimal umur setahun, sapi 2 tahun dan juga unta 5 tahun. Boleh jantan, boleh betina dan yang penting syaratnya tidak cacat dan dianjurkan setiap muslim minimal 1 ekor kalau dia mampu. Jadi kalau sapi misalnya boleh partisipasi 7 orang. Jangan dipaksain 7 orang kalau kita mampu sendiri. Jangan dibagi-bagi pahalanya. Ya. Ambil aja sendiri kalau bisa. Selama kita bisa, kita ambil semua. Kalau kita nggak bisa, baru ajak orang lain. Gitu kan. Maka itu juga pahalanya besar. Dahulukan, kalau kita sudah ada di situ andil, kemudian kita ajak orang lain terlibat, boleh. Tapi kalau kita ambil andil yang maksimal lah setelah kita lakukan itu. Ya. Itu yang mesti dilakukan. Allahu a'lam. Jadi tetap didahulukan kambing ya. Kapan saat wanita melakukan sholat duhur di hari Jumat? Afdolnya, apakah setelah azan atau habis sholat Jumat? Tentu setelah azan. Ulama sepakat mengatakan tidak harus menunggu selesai khutbah. Boleh setelah azan duhur, perempuan sudah boleh sholat, azan Jumat, perempuan sudah boleh sholat duhur. Apakah gelar SAW hanya untuk Nabi Muhammad atau Nabi-Nabi lain? Apakah kita juga bersalawat untuk mereka? Tentu untuk semuanya ya. Tapi biasanya kalau nabi-nabi yang lain itu lebih fokus kepada alaihi salatu wassalam. Tapi boleh kita mengatakan Isa SAW, boleh. Karena semua nabi-nabi memang diberikan salam kepada mereka. Apabila Qabil berarti mendapat dosa tiap keturunan Adam membunuh. Iya, tentu saja. Dan itu hadis tadi sudah menyebutkan masalah itu. Karena dia yang paling pertama menjadi contoh ya dalam perbuatan itu. Ini sudah sama tadi pertanyaannya, amalan apa yang dilakukan di bulan Zulhijjah?
Apa fadilah bagi orang yang berkurban? Ya, ini dapat pahala besar karena Nabi Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fashalli lirabbika wanhar." Salatlah Idul Adha hai Muhammad dan berkurban setelahnya. Ada perintah fi'il amr, pahalanya besar. Kenapa pakai perintah? Dan kalau ada perintah berarti hukumnya wajib. Ini sama Nabi SAW juga mengerjakannya, maka orang mengerjakannya dapat pahala. Ya, insya Allah dapat pahala dari sembelihannya, dapat pahala dari uang yang disedekahkan, dapat pahala juga dari memakan dagingnya. Gitu ya. Larangan apa saja yang dihindari bagi orang yang berkurban? Kenapa hukumnya kalau melanggar? Setahu saya cuma sunnah saja tadi, tidak memotong kuku dan memotong rambut. Selebihnya nggak ada masalah. Apa pendapat Ustaz tentang buku Fikih Sunnah, karangan Said Sabiq? Setahu saya itu buku yang bagus sebenarnya. Buku yang bagus. Cuma memang sebagian ulama sudah beristihad, coba menggali lagi buku itu, kemudian mengeluarkan judul buku sekarang namanya Sahih Fikih Sunnah. Sudah terbit. Jadi hadis-hadis yang lemah dikesampingkan dan ditulis di footnote kalau ini lemah, kemudian dimuat hadis-hadis sahihnya. Dan saya tahu sudah terjemahan bahasa Indonesia malah. Ada terbitan pustaka Tazkiyah menerbitkan buku judulnya Sahih Fikih Sunnah. Yang tadinya Fikih Sunnah cuma 1 jilid, ini malah menjadi 5 jilid dengan keterangan-keterangannya. Allahu a'lam. Yang saya tahu itu bagus ya. Cuman yang lebih baik kalau dicari yang sudah revisi, yang sudah diperbaiki, jangan yang induk awalnya, karena masih banyak hadis yang diluruskan oleh ulama. Bagaimana cara menghadapi suatu kasus korupsi jika saya menemukan kasus tersebut? Ingkar mungkar. Kalau kelihatan depan mata kita harus ingkar mungkar dengan cara meluruskan, menasihatin, melaporkan. Kalau sampai dia tidak mau meninggalkan, harus dikerjakan, diingkar mungkar dan tidak boleh didiamin. Ustaz, jika puasa Daud lalu di bulan Zulhijjah ini, saya ingin mendapatkan pahala keutamaan seperti jihad, jiwa dan harta. Lalu meninggalkan tidak membawa kembali keduanya. Saya puasa 1-9, tidak Daud. Saran saya kalau sudah Daud tetap puasa Daud saja. Karena puasa Daud tetap mendapatkan pahala juga di Zulhijjah, gitu kan? Tetap aja. Tapi kalau Anda mau batalkan, boleh saja batalkan puasa Daud. Karena sunnah. Sunnah boleh kita batalin kapan saja. Dibatalin puasa Daudnya lalu diniatkan puasa nanti baru dilanjutin lagi puasa Daud, boleh saja, tapi sudah batal puasa Daudnya karena syarat puasa Daud harus sehari puasa sehari tidak, gitu kan. Kalau saran saya lanjutin aja puasa Daudnya, tetap itu lebih afdal karena tidak bisa dibantah sabda Nabi SAW, afdalus siyami shaumu Daud ya. Puasa yang paling afdal puasanya Nabi Daud, kana yasumu yawman yuftir yawman, dia berpuasa sehari, dia berbuka puasa sehari, jadi itu lebih afdal. Ini sudah pernah ya, sudah sering. Ya, kalau yang sudah sering saya lewatkan saja ya. Saya mau tanya, ada teman saya punya kebiasaan, maaf, suka kentut sembarangan. Terkadang di kantor ketika semua pada kumpul, ia melakukan terkesan sengaja. Menurut Ustadz bagaimana perilaku seperti ini? Ini adab ya. Jadi dia tidak haram, tapi adabnya. Jadi lebih baik jangan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah di dalam diri kita. Jadi ada hal-hal yang memang secara alami manusia nggak suka dan itu Allah sudah tentukan sebagai hal yang tidak baik. Misal tiba-tiba orang lewat kita tepukin tanpa sebab, atau kita iseng teriak di kupingnya orang, atau kita ngupil di depan orang, meludah sembarangan. Ya tadi maaf, kentut sembarangan. Itu pasti semua orang nilai buruk. Nggak ada orang yang nilai baik, walaupun orang kafir gitu kan. Secara fitrah berarti itu kata ulama masuk dalam adab pergaulan. Harusnya dijauhi. Dan jangan dia bangga dengan perilaku buruk seperti itu. Itu masuk dalam bab akhlak ya. Ada bab akhlak itu sebagian dia jaga. Lebih baik dia jaga. Karena kata ulama, hal-hal yang berbau akhlak ini adalah bagaimana seseorang menjauhi semua yang manusia tidak suka secara alami. Termasuk tadi maaf, buang angin sembarangan. Hal-hal yang pasti orang lihat buruk. Orang semua nilai buruk walaupun tidak kenal dia. Kalau dijauhi berarti dia punya akhlak yang baik. Dan ingat kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Termasuk akhlak sih. Jadi jangan dianggap itu sebuah prestasi, malah ketawa, malah ngakak, malah dia bangga kalau itu dianggap sebagai sebuah simbol dari dia, itu malah tidak baik. Harus diubah. Ya. Siapa kelompok ISIS, Syiah dan Wahabi? Apa fadilah bagi orang yang mati syahid? ISIS tentu kelompok yang mereka membentuk kesatuan
memfokus untuk mendirikan khilafah di Syria dan Baghdad di Irak. Jadi ISIS itu Syria dan Irak gitu kan, untuk mendirikan negara di sana. Dengan cara-cara yang mereka lakukan. Sampai sekarang yang saya temukan adalah para ulama menegur perilaku-perilaku mereka dari cara-cara untuk membunuh semua orang yang tidak paham gitu kan. Kemudian banyaknya hal-hal yang sekarang ini terbuka. Ada banyak tulisan-tulisan sekarang, artikel dalam bahasa Arab, foto-foto yang ditemukan. Jadi pimpinan-pimpinan mereka ini bersatu satu sama yang lain. Jadi seakan-akan sengaja dibentuk untuk meributkan umat Islam ini, gitu kan? Itu yang lahir. Sekarang ini kayak ribut sekali antara ISIS sama Syiah. Dua-duanya punya pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Ya. Dan jelas pemahaman mereka dibongkar oleh para ulama dan disampaikan. Jadi memang sebaiknya dijauhi. Dua-duanya ini dijauhi. Kalau masalah Wahabi itu istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk meredam dan membuat kaum muslimin tidak menyukai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Karena yang dikatakan Wahabi itu orang yang malah sibuk dengan mengikuti sunnah Nabi. Dan yang paling banyak membongkar kedok orang-orang Syiah adalah ulama-ulama di Saudi. Dan kita tahu sendiri, kita nggak bisa bohongin, tidak bisa dibantah fakta sejarah. Nabi SAW lahir di Mekah, 13 tahun di Mekah. Dan dakwah sempurna agama Islam di Madinah. Di mana-mana orang tahu sumber sesuatu itu adalah tempat mengambilnya, gitu kan? Jadi ilmu Islam itu tidak akan pernah berubah. Madinah dan Mekah kan menjadi basis. Nah ulama-ulama sana itu sampai sekarang masih mempertahankan tradisi, mempertahankan sunnah Nabi. Dari zaman sahabat tabi'in sampai sekarang. Masih mereka punya halaqah di Masjid Nabawi, menyampaikan hadis-hadis Nabi, meluruskan kesalahan-kesalahan. Dan yang paling banyak membongkar kedok Syiah, ya, dan ini juga kelompok ISIS ini adalah ulama-ulama di Saudi. Maka mereka disorotin. Nah disorotinnya supaya jangan cuma ini saja yang dibongkar kedoknya, mereka juga menakut-nakuti umat Islam ini ada Wahabi nih. Wahabi itu apa? Orang-orang garis keras, fundamentalis lah, teroris lah, dan segala macam istilah. Gitu kan. Kalau saya sih nggak usah terpengaruh dengan itu ya. Kalau saya yang penting kita menjalankan sunnah Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan dalam surah Shaf, Allah akan memperlihatkan agamanya, walaupun orang kafir, orang musyrik nolak, kita tetap komit menjalankan, sudah selesai. Bolehkah menjamak takhir sholat maghrib dan isya atau duhur dan asar tanpa ada udzur? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya pendapat yang paling kuat itu tidak boleh. Gitu kan? Kalau sesekali seseorang menjamak antara duhur sama asar, maghrib sama isya, masuk dalam hadis Nabi, Nabi SAW pernah menjamak tanpa ada udzur, tanpa ada azan dan tanpa ada banjir, tanpa ada badai, tanpa musafir. Mungkin sekali dia mengerjakannya dalam hidupnya, itu mungkin. Tapi kan mayoritas waktunya Nabi SAW mengerjakannya di waktunya masing-masing, gitu kan. Umumnya yang hadis kita lihat jamak dan qasar ini dilakukan, terutama jamak itu pada saat safar. Pada saat safar. Dan kita tahu semua hadis tentang fadilah mengerjakan sholat di awal waktunya, gitu kan. Jadi masing-masing di awal waktu. Bolehkah suami berkurban atas nama istrinya sedangkan dia kepala rumah tangga? Kalau seseorang mau berkurban untuk orang lain atau mengerjakan ibadah untuk orang lain, siapapun dia, suami kah, istri kah, orang tua kah, anak, dia harus kerjakan dulu. Kalau dia sudah kerjakan, dia punya duit, bisa beli sapi satu atau beli kambing satu, ada lebih. Kemudian istrinya tidak punya duit, dia mau kasih ini loh, kamu pakai untuk kamu kurban juga, itu boleh, nggak ada masalah. Tetapi tetap lebih afdal buat dia sendiri. Kita mampu potong 2 ekor, ya 2 ekor buat diri kita sendiri, karena kita memang lebih butuh pahalanya. Kita mampu 10 ekor buat kita semua. Nggak usah dikasih ke orang lain. Karena kalau kita punya duit, berarti yang kena hukum wajib adalah kita. Istri, orang tua, suami, kalau mereka tidak punya duit, mereka tidak kena hukum wajibnya. Kan itu? Sementara kita lebih membutuhkan pahala itu. Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, kita membutuhkan pahalanya. Karena nggak ada jaminan sudah diterima semuanya. Dan juga memang kita butuh sebanyak mungkin untuk meninggikan derajat di surga. Gitu kan? Jadi ulama mengatakan tetap lebih afdal dia dahulukan dirinya. Benarkah membaca surah Al-Mulk setelah sholat isya dapat membebaskan kita dari siksa kubur? Bukan selepas sholat isya ya. Siapa yang membaca, dalam hadis dikatakan 30 ayat dalam Al-Quran, yang kalau dia baca, gitu kan, setiap harinya, bukan habis isya, setiap harinya, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Itu yang ada setiap hari. Jadi dianjurkan memang membaca. Pak Ustaz, semisal pilot di hadapan pilihan untuk memasuki awan yang cukup berbahaya atau mencoba kembali ke bandara, asal dengan keputusan apabila
balik ke bandara maka jadwal penerbangan akan kacau, sedangkan apabila masuk ke awan maka dapat membahayakan penerbangan. Namun dalam pandangan pilot memasuki awan tersebut adalah pilihan yang lebih baik karena si pilot merasa masih bisa mengendalikan pesawat. Namun yang terjadi ternyata pesawat mengalami kecelakaan dan menyebabkan penumpang meninggal dunia. Apakah pilot tersebut termasuk pembunuh sedangkan pilot hanya salah mengambil keputusan? Subhanallah, sebelum orang mengambil satu keputusan, siapapun dia ya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahaadilannya, itu selalu memberikan kepada jiwanya ada keputusan yang lebih dominan. Asal dia minta petunjuk sama Allah, Allah kasih dominan. Sebelum dia mengerjakannya, keluar atau enggak ya, nanti akan ada yang dominan. Maka dia ikuti yang dominan itu. Kalau di sini dia betul-betul murni tahu sebagai pengalaman, pernah sekali, 2 kali dia masuk ke awan, ternyata awan itu masih bisa ditanggulangin sama dia dan kira-kira hampir sama lah keadaannya. Dia berijtihad, maka dia tidak berdosa. Tapi dia tahu secara ilmu dan ini juga memang berbahaya sekali kalau dia masuk akan mematikan, dia kembali, nggak usah ambil risiko. Masalah penerbangan kacau jadwal ya memang cuaca lagi begitu. Tentu kalau dia mengatakan jelas kalau masuk lebih dominan akan jatuh dan terbunuh. Sementara kalau kembali hanya sekedar jadwal yang kacau, ya kembalilah. Tidak mungkin dia mengorbankan orang, kemudian gara-gara nanti jadwal dikhawatirkan kacau di bandara. Orang juga tahu di bandara lagi ada di atas masalah. Gitu kan. Orang kalau lagi badai, walaupun kacau di bawah, diberikan kesempatan berangkat pun mungkin orang nggak mau. Karena orang tahu di atasnya ada masalah. Tentu lebih baik dia kembali. Kalau saya melihat Allahu a'lam lebih baik dia kembali. Kalau dia tahu itu berbahaya dan dia paksakan, maka dia termasuk membunuh. Nggak boleh, kan gitu. Bagaimana Islam memandang eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam aturan perundang-undangan saat ini? Seperti contohnya hukuman mati yang dilaksanakan kepada para tersangka pelaku pengedar narkoba beberapa waktu yang lalu. Apakah itu termasuk dalam pasal pembunuhan dalam dosa besar? Tentu saja tidak ya. Tidak, setahu saya tidak. Karena itu termasuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka itu boleh dibunuh dalam Islam. Cuma memang proses pembunuhan Islam kan ada kisos, ya, dipenggal kepala. Sebagian ulama fikih mengatakan, kisos kepala ini apakah hukumnya mutlak pakai pedang, atau boleh dialihkan dengan cara yang lain. Gitu kan? Itu khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan, intinya dia dieksekusi mati. Sebab kalau dia mati, maka akan selesai kejahatannya. Gitu kan? Sebuah negara melakukan dengan penembakan, maka itu bukan berarti membunuh. Bukan dosa besar. Pemerintah nggak berdosa, karena memang eksekusinya harus begitu. Apalagi memang dalam hukum syar'i orang yang sudah menyebar kerusakan memang dipenggal, gitu kan? Memang dibunuh. Maka itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi lebih sesuai dengan sunnah kalau dia pakai kisos ya dengan pedang. Mengenai puasa di awal bulan Zulhijjah, apakah pelaksanaannya ini sudah tadi ya? Tinggal 5 menit, 10 menit lagi. Afwan di luar tema. Nah. Apakah bisnis yang dijalankan oleh Abdurrahman ibn Auf selain dari usaha dalam perdagangan, mengingat banyaknya pendapatan beliau pada saat sebelum dan sesudah hijrah ke Madinah? Setahu saya cuma perdagangan. Beliau fokus perdagangan, tetapi perdagangan yang diikuti dengan modal yang halal, kejujuran, dan juga bersedekah. Itu kata kunci, dan sudah panjang lebar kita jelaskan. 5 jam tabligh akbar. Kembali mendengar ceramahnya, insya Allah akan dapat jawaban. Berdasarkan materi yang Ustaz sampaikan hari Ahad kemarin, Abdurrahman bin Auf pernah mensedekahkan 1 peti emas, bahkan sampai 2 peti emas. Yang ingin saya tanyakan, pada saat itu kemanakah penyaluran sedekah atau zakat pada zaman pemerintahan Nabi SAW di Madinah? Apakah hanya disalurkan pada masyarakat sekitar Madinah saja? Mengingat banyaknya sahabat Nabi yang bersedekah dan jumlahnya tidak sedikit. Setahu saya di sekitar Madinah pada saat itu, di sekitar Madinah. Dan memang saya sudah bahasakan waktu saya bahas tabligh akbar itu, Abdurrahman bin Auf ya, sampai masyarakat Madinah merasa hartanya dia adalah harta mereka. Karena hartanya sepertiganya dipakai untuk bayar utangnya mereka, sepertiganya untuk memenuhi kebutuhan mereka, sepertiganya lagi untuk cadangan kalau mereka butuh sesuatu. Terus begitu Abdurrahman lakukan dengan sedekahnya yang sangat banyak. Sampai di Madinah tidak ada lagi kesusahan pada saat dia masih hidup. Makanya waktu dia meninggal, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, telah pergi gunung. Dia ini luar biasa ini yang pergi ini, yang meninggal ini betul-betul yang tadinya memenuhi semua kebutuhan umat. Apakah hak waris seseorang yang membunuh karena lalai menjadi hilang? Seperti yang tadi dicontohkan, seorang istri lalai tidak segera mengepel lantai yang basah sehingga suaminya terpeleset dan meninggal.
Setahu saya tentu tidak ya. Ya, tidak hilang hak warisnya dia insya Allah. Karena ini memang kelalaian, gitu kan, kelalaian. Ada bahasan sendiri ulama bilang kalau dia sengaja ngambil pisau, dia sengaja menusuk, itu lain bahasannya. Itu pun masih dibahas oleh ulama, tidak ada hubungannya dengan warisan. Bagaimana hukumnya orang-orang yang membunuh dengan sihir dan perantara jin? Sama saja. Sama saja. Berarti dia membunuh kan? Dia membunuh di sini. Bagaimana hukumnya? Nanti kan kita bahas juga insya Allah di bab yang ketiga masalah sihir nanti. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang membunuh dengan ain? Apakah hukum kisos berlaku padanya? Tentu tidak. Karena ain tidak kelihatan. Kisos itu di penggal kepala berlaku pada saat memang kelihatan juga dengan fisik. Ya. Kalau ain itu kan dengan mata dia panas, hasut, kemudian orang jadi sakit gara-gara itu. Kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal disebabkan karena ain, hasutnya seseorang. Tapi itu tidak ada kisosnya, karena tidak kelihatan dia memenggal atau dia menusuk orang kan gitu. Dia cuma dengan mata hasutnya, orang tidak tahu, maka tidak ada kisos bagi dia. Bagaimana hukumnya membunuh perampok yang sedang kabur karena gagal merampok? Contoh seorang perampok ketika melakukan aksinya gagal lalu kabur, sementara orang yang dirampok mengejar dan berhasil membunuhnya. Tentu kalau orang sudah lari, gitu kan, lari dalam arti kata tidak ada sesuatu yang diambil, sebaiknya jangan dilakukan. Mungkin ditangkap, mungkin ini ya, gitu kan. Tapi kalau dia belum melakukan, maka itu lebih baik tidak ada eksekusi baginya. Allahu a'lam. Gitu. Karena pernah ada sahabat Nabi, waktu itu dia melakukan satu perbuatan dan hukumnya dirajam. Jadi zina ya, dia sudah menikah, dirajam. Waktu sementara dirajam, dia sempat kesakitan dan dia lari. Lalu ada seorang sahabat mengejarnya, mengambil batu besar, memukul kepalanya, akhirnya mati. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kalian biarkan dia lari? Mudah-mudahan dia taubat dan akhirnya Allah menerima taubatnya. Kata sebagian ulama, keluar sebuah hukum di sini, kalau sebelum atau sementara eksekusi terjadi dan dia mau taubat, maka itu diberikan. Atau sebelum dia melakukan kejahatannya lalu dia sempat lari, dalam arti kata sudah ada efek jerah, maka sebaiknya dibiarkan. Atau kalau bisa ditangkap, ditangkap. Walaupun ada pendapat ya, berhubungan dengan pertanyaan tadi, ada pendapat ulama mengatakan kalau jelas-jelas dia masuk rumah, dia menjahat, kemudian dia lari, kemudian dikejar dan terbunuh, maka itu berarti yang sedang dihukum, yang sedang membunuhnya tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tapi sebaiknya tidak dia lakukan. Bolehkah melakukan kurban tetapi masih punya utang di bank? Mohon solusinya. Bolehkah kurban dengan menggunakan uang hutang atau pinjaman? Tentu saja boleh kalau kita masih punya utang. Bolehkah kita berkurban? Bolehkah kita akikah? Boleh. Asal pada saat tiba masa pembayaran utang, kita bisa membayarnya. Misal, antum masih punya KPR. KPR ini harus dibayar 10 juta lagi. Setiap bulan 1 juta. Tiba bulan pada saat kita mau bayar 1 juta itu, bertemu antara membayar utang yang 1 juta dengan membeli hewan kurban. Yang didahulukan bayar utang. Tapi kalau bukan di waktu itu, atau antum sudah bayar utang, ternyata bayar utang KPR tadi sudah dibayar 1 juta. Utang masih 9 juta, tapi bulan depan, sekarang masih ada uang lebih untuk kurban, ya berkurban. Karena dianggap antum bulan itu sudah lunas utangnya, untuk bulan itu. Bulan depan ya urusan bulan depan. Gitu. Jadi tetap menjalankan itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah besar tulisannya. Seorang suami yang tega terhadap istrinya, membiarkan istrinya mencari nafkah tanpa peduli ia sibuk dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya? Saya bekerja mencari nafkah pergi pagi pulang malam tanpa dipedulikan, sementara ia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia nggak pernah ikut campur dengan mencari nafkah untuk keluarga. Pertanyaannya apa nih? Apa dia berdosa kali ya? Dia berdosa tentunya. Dia berdosa dengan perbuatan tersebut dan orang yang tidak memberikan nafkah itu berarti sudah boleh dia minta yang perempuan sudah boleh minta cerai. Jangan bertahan dengan suami yang tidak jalankan kewajibannya. Dan itu memang itu hukum syar'i. Tapi kalau tetap mau bertahan boleh saja. Ya konsekuensinya menerima risiko itu kan. Kenapa ada sahabat yang saya pernah ceritakan pulang ke rumahnya istrinya selingkuh lalu kemudian dia melapor ke Nabi, ya Rasulullah istri saya selingkuh sama laki-laki lain berzina. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan ceraikan. Kalau gitu sudah dia sudah buat maksiat dosa besar jangan tinggal sama dia. Kata dia ya Rasulullah tapi saya mencintainya. Kata Nabi kalau gitu pertahankan tapi dengan risiko itu, gitu kan? Risiko itu maka harus ditahu dia harus tanggung risiko itu. Ustaz Khalid semoga tidak tersinggung. Istri saya sudah tertarik dengan pengajian Ustaz Khalid. Namun karena Ustaz Khalid poligami, istri saya jadi tidak mau lagi ikut pengajian Ustaz.
Sampai saya sendiri jika mengikuti pengajian Ustaz Khalid sepertinya istri saya agak keberatan. Bagaimana cara mendakwahkannya? Hal ini terjadi waktu saya mengikuti pengajian A'agim dulu. Mohon penjelasannya. Sejelas-jelasnya Ustaz. Ini penutup ya. Sebenarnya saya dalam berdakwah, teman-teman sekalian, yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya. Ya. Apa yang sedang saya sampaikan? Hukum dari saya? Ini teman-teman duduk di sini di pengajian. Ini untuk mendengarkan saya pribadi atau ilmu agama yang sedang saya sampaikan. Ilmu agamanya, bukan karena saya berbicara. Yang menyuruh poligami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan juga saya sebagai praktisi karena perintah Nabi SAW. Berapa kali istri saya tanyakan, kenapa Kak poligami? Karena perintah Nabi. Saya katakan begitu. Dan saya selalu mendakwahi dia, mendakwahi istri saya supaya bisa menerima hukum Allah SWT ini. Sambil saya doakan semoga hati mereka terbuka. Dan saya melakukan itu. Kalau masalah kasus saya menyampaikan hukum Allah lalu istri Anda tidak mau dengar, tidak mau lagi datang pengajian saya, silahkan. Terbuka sekali pintu. Masih banyak selain dia insya Allah yang mau hadir. Gitu kan? Ya, saya tidak pernah terganggu dengan 1, 2 orang, 10 orang yang berhenti ikut pengajian. Karena saya menyampaikan bukan hukum saya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau benar, dia ikutin pengajian, tidak ada hubungannya. Masalah dia belum bisa menerimanya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya masih kurang, gitu kan? Nggak mungkin karena hawa nafsu dia atau kemauan dia lalu kemudian hukum Allah kita tolak. Nggak mungkin itu. Kan gitu. Tidak mungkin, mustahil. Siapapun dai yang takut kepada Allah, lalu karena dia tidak mau poligami lalu dia mengatakan jangan poligami jemaah, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Walaupun dia belum mengerjakannya, dia harus menyampaikannya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Kalau masalah dia tidak mau hadir, silahkan, ahlan wa sahlan. Mau hadir, alhamdulillah. Yang penting saya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan, mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Biasanya justru orang yang kritis, nanti malah dia yang hebat menerima itu. Ya. Biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Gitu kan? Seperti itulah. Kalau antum mau hadir pengajian yang antum hadiri itu bukan istri yang mengatur. Kenapa harus diatur sama istri? Majelis ilmu antum wajib hadirin. Kalau istri nggak suka terus kita nggak hadir, nggak ada hubungannya. Kan itu. Harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menentukan perempuan, kalau perlu kamu harus hadir ke pengajian ini. Kita yang tentukan, bukan dia yang tentukan, kok terbalik nih. Kan itu. Harus perempuan dipimpin oleh laki-laki, bukan perempuan yang pimpin laki-laki, jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kacau semua nih nanti. Sudah hukum Allah begitu teman-teman sekalian. Dan dengan dipimpinnya perempuan bukan berarti perempuan terhina. Justru perempuan dengan fitrahnya butuh dilindungi dan dipimpin. Memang gak bisa jadi pemimpin. Memang gak bisa, fitrahnya begitu. Laki-laki Allah siapkan dengan sifatnya, karakternya, fisiknya, suaranya berbeda. Memang untuk nagih utang, antar jenazah, perang di jalan Allah. Emang itu dia, pemimpin. Perempuan dengan lembutnya, dengan air matanya, dengan hamilnya. Memang untuk di rumah, dipimpin, dinaungin, dilindungin. Jangan orang yang memang sering sedih, manja di rumah. Orang yang memang urus anak, kemudian kita suruh memimpin di luar. Nggak bisa, nggak ketemu. Kan itu. Jadi harusnya majelis ilmu yang antum hadir kapan antum mau. Dan jelaskan sama dia gitu kan. Masalah kita belum bisa menerima hukum Allah satu, jangan membencinya. Membenci hukum Allah berarti membenci Allah sebagai penerima hukum. Saya dan siapapun teman-teman dai akan menyampaikan yang benar kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati setiap orang muslim untuk bisa menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat teman-teman sekalian, majelis ilmu gunanya untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Kalau emang kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik, maka tidak usah hadir di majelis ilmu, gitu kan? Ilmu tujuannya untuk menambah ilmu kita, mengubah kita menjadi lebih baik, lebih patuh kepada Allah, dan dunia ini sebentar kita akan lalui menuju akhirat. Semua orang yang menolak hukum Allah di dunia, wallah, demi Allah teman-teman, menyesal di akhirat. Menyesal. Oh, coba dulu saya terima, udah nggak bisa, udah meninggal. Allah yang terapkan, tidak mungkin salah hukum Allah SWT. Kita yang harus bisa adaptasi. Kenapa Allah buat Ramadan sebulan ya? Allah maunya begitu, patuh. Kenapa nggak sehari aja Ramadan ya? Allah maunya begitu. Kenapa asar 4 rakaat ya, duhur 4 rakaat? Kenapa nggak digabung aja jam 2 sekali 4 rakaat? Loh Tuhan, kamu maunya begitu. Kitanya harus belajar, gitu kan? Kalau kita protes susah, nggak terima. Di akhirat rugi, di dunia juga rugi, kan gitu. Jadi harus hukum Allah diterima, pencipta. Jadi harus fahamin ya masalah ini. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.